Bab 1861. Luming dan Huang Li, dua kepalan ke kepalan, jarum ke gandum, bang berat bersama. Bang! Dengan raungan tumpul, gelombang kejut yang mengerikan pecah di tempat tinju mereka bertabrakan. Mereka bergegas ke tribun ke segala arah, dan langsung melintasi jarak 100 li. Di atas tribun, tangan yang kuat, kain di bawah pertahanan yang berat, menghalangi gelombang kejut. Menyentuh. Kedua sosok itu, dengan tubuh gemetaran, mundur dengan liar dan menginjak-injak bumi, membuat bumi terus-menerus menaum. Luming dan Huang Li mundur bersamaan, yang mengejutkan penonton. Tatap muka, Luming tidak lebih lemah dari Huang Li. Kekuatan yang mengerikan. Sungguh kekuatan yang kuat, ini adalah hukum kekuatan. Mata Luming sedikit menyipit. Seperti dua kacang polong, dan hukum tuannya sama dengan hukum Raja Naga. Berusaha keras, batasi kekuatan tidak terbatas, dengan kekuatan untuk menghancurkan 10.000 metode. Selain itu, dengan kultivasi sempurna dari orang bijak agung, itu sangat kuat. Jika kamu jatuh dengan satu pukulan, kamu dapat meledakkan gunung dan menghancurkan bumi. Yah, datang lagi. Ketika Huang Li melihat Luming secara langsung, dia setara dengannya, dan segera membiarkan semangat juangnya membara hingga titik ekstrem. Matanya meledak dengan semangat juang fanatik. Dia bergegas menuju Luming, dan tinjunya terus-menerus dibombardir, seolah-olah oleh peluru. Menyentuh. Luming menginjak-injak bumi, dan tubuhnya juga bergegas keluar. Dia menjalankan Zenju Tiamong, dan tinjunya terus-menerus dibombardir. Luming tidak pernah takut pada orang di depan satu sama lain. Di antara tinju Luming, tampaknya ada potongan-potongan gambar kosong dari prasasti penjara, yang memiliki kekuatan ratusan juta jun untuk menekan surga. Kekuatannya luar biasa. Menyentuh. Kedua tinju terus membombardir satu sama lain. Mereka langsung, biadab dan mendominasi. Ada semburan raungan antara langit dan bumi, yang membuat beberapa orang lemah pucat dan hampir menderita luka dalam. Kedua pria itu, setelah 100 gerakan berturut-turut, masih saling berhadapan. Sejujurnya, kekuatan kelaparan sangat kuat. Setiap pukulan seperti guntur yang berlari. Kekuatannya sangat kuat sehingga mengerikan. Tatap muka, tidak banyak orang yang bisa menghadapinya seperti ini secara langsung. Luming juga mampu melawan kekuatan gurun karena kekuatan Zen Guan Tian Gong dan hukum kekacauan. Luming, apa cara lain yang kamu punya? Gunakan semuanya. Kekuatan liar meraung. Bagus. Luming menanggapi dan menunjukkan hukum yang kacau. Kekacauan merampok jari. Kekuatan jari yang mengerikan berguling menuju gurun, dan wajahnya sangat berat. Dia meraung, dan sepasang set tinju muncul di tangannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjalankan aturan dan meledakkan pukulan. Ini meledak, di tinjunya, seolah-olah ada bintang yang muncul, menuju Luming, dan kekacauan merampas jari bersama. Pemandangan ini luar biasa, seperti jari dewa, menunjuk ke bintang di langit, dan kemudian bintang itu meledak, dan tubuh kekuatan yang boros mundur dengan cepat. Perang ini, saatnya diakhiri, segel. Luming berbisik, dan kemudian, Huang Li tiba-tiba muncul rune yang padat, untuk menyegelnya. Wajah Huang Li sangat berubah. Dia meledak dengan kekuatan penuh dan berjuang keras. Tapi kali ini, Luming menunjuk lagi. Sebuah jari besar, berguling ke arah kekuatan limbah, akan terbang ribuan meter jauhnya, memuntahkan darah. Ini, atau Luming penyanyang, jika tidak, Huang Li tidak sesederhana terluka. Hahaha, galak. Galak banget. Luming, aku kalah. Ketika Huang Li gagal, dia tertawa dan tidak peduli. Aku hanya punya lebih banyak cara. Aku mungkin tidak bisa memenangkanmu jika aku bertabrakan langsung. Lepaskan aku. Luming Yibao Kuan lakukan. Jika kamu menang, kamu menang. Jika kamu bertarung denganku, siapa yang akan melawanku? Tapi kita akan bertarung lagi di masa depan. Lain kali, aku pasti akan memenangkanmu. Ada rasa perang di matanya. Yah, ada kesempatan untuk bertarung lagi. Luming tersenyum, dan dia menemukan bahwa orang-orang barbar ini tidak jahat. Mereka semua lugas dan tidak memiliki banyak kecerdikan. Pada saat ini, orang kuat dari ras liar turun ke udara dan mendarat di depan Luming. Karena kamu telah melewati 2 level dan menaklukkan gurun, tidak ada yang menjadi lawanmu dalam kondisi sempurna Santo Agung. Kamu bebas. Sebuah token muncul di tangan orang kuat di gurun. Itu dilemparkan ke Luming. Luming mengambilnya dan terlihat bahagia. Akhirnya bebas, barulah kamu bisa mencari mancing di alam liar kawasan purba. Luming, aku selalu ingin melihatmu. Pada saat ini, orang kuat dari klan kelaparan berbicara lagi. Kamu ingin melihatku? Luming tertegun. Ya, aku ingin meminta bantuanmu. Orang kuat dari klan gurun mengangguk. Kalimat ini disampaikan dengan cara yang tidak bisa didengar orang lain. Jika kamu mengundang aku, sampai jumpa lagi. Luming mengangguk dan setuju tanpa ragu. Oke, kamu ikut aku, Huang Li, kamu juga. Orang-orang kuat dari orang barbar terbang ke arena penjara. Luming, Huang Li, dan bulan musim gugur serta gelembung di tribun juga mengikuti.
Terbang keluar dari ring, mereka menuju ke utara. Sungguh tontonan. Sudah lama sejak Luming datang ke sini. Untuk pertama kalinya, Luming keluar dari arena penjara dan melihat sekeliling. Ini adalah kota kuno, kota dengan segala jenis bangunan kuno, megah, tinggi dan megah, tidak bisa melihat ujungnya. Di kota, semuanya adalah orang-orang dari klan kelaparan, dalam aliran yang tak ada habisnya. Segera setelah itu, mereka sampai di sebuah bangunan megah dan memasuki aula. Beberapa dari mereka tinggi dan abu-abu. Orang-orang tua ini, sepertinya tidak memiliki nafas sedikit pun, seperti beberapa orang tua biasa. Aku sudah bertemu semua orang tua. Orang kuat dari klan kelaparan masih memiliki kekuatan untuk memberi hormat kepada beberapa orang tua. Jangan terlalu sopan. Seorang lelaki tua di tengah mengangkat tangannya sedikit, tetapi memandang Luming dengan kagum dan berkata, apakah kamu Luming? Baru saja, aku mendengar bahwa kamu telah menaklukkan kekuatan gurun dan melewati 2 tingkat. Orang tua itu telah hidup lama dan masih pertama kali melihatnya. Aku tersanjung, tapi aku hanya beruntung. Luming kian berkata dengan rendah hati. Beberapa lelaki tua tertawa dan menolak berkomentar. Anak kecil, aku punya sesuatu untuk meminta bantuanmu. Pria tua di tengah, lalu dia berbicara. Ada yang bisa aku bantu, tapi kekuatan generasi muda rendah. Luming tertegun. Dia tidak menyangka bahwa orang barbar akan selalu mendatanginya dan meminta bantuannya. Namun, dia hanyalah budidaya tanah suci yang agung. Orang barbar lebih baik dari dia. Aku takut mereka bisa menangkap banyak dari mereka. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Orang tua itu tersenyum dan berkata, ikut aku, kamu akan tahu, Huang Li, kamu beberapa boneka, ayo bersama. Setelah mengatakan itu, beberapa lelaki tua keluar, dan kekuatan yang buruk dan orang-orang kuat dari klan kelaparan semua mengikuti. Luming sedikit ragu, lalu pergi dengan gelembung bulan musim gugur. Segera mereka datang ke tempat rahasia. Di depan mereka, ada tembok batu. Di bawah tembok batu, ada 3 altar kuno. Tampaknya mereka telah mengalami tahun-tahun tanpa akhir. Di depan mereka, ada 3 jalan batu biru kuno menuju ke 3 altar yang jaraknya sekitar kilometer. Bab 1862 Subscribe Penatua. Luming, tidak rumit untuk mengatakan bahwa kami membutuhkan bantuanmu. Hanya dari sini untuk mendekati altar dan membukanya. Ini cara lama orang mandul. Mendekati altar, apakah ada halangan di jalan ini? Luming bertanya. Orang tua itu mengangguk dan berkata, 3 altar ditinggalkan oleh nenek moyang orang barbar. Dikatakan bahwa itu berisi harta paling berharga dari orang barbar dan terkait dengan naik turunnya orang barbar. Sayangnya, belum ada yang dapat mendekati altar, membuka altar dan mendapatkan harta berharga dari orang barbar di tahun-tahun tanpa akhir. Di setiap jalan, ada tekanan yang mengerikan. Semakin kuat kultivasinya, semakin kuat tekanannya. Oleh karena itu, orang yang tidak sombong tidak boleh menginjakan kaki di sana. Orang tua itu menjelaskannya lagi. Jadi, hati Luming tergerak. Pantas saja orang barbar ingin meminta bantuannya. Diperkirakan pertarungan tahanan sebelumnya akan mengujinya. Kalau tidak, ketika dia memenangkan 100 pertandingan, dia akan bebas. Klan tua, aku ingin mencoba lagi. Pada titik ini, Huang Li membuka mulutnya. Yah, cobalah, pria tua itu mengangguk. Huang Li melangkah ke sisi kiri jalan kuno. Bang! Ketika dia melangkah ke jalan batu biru kuno, langit dan bumi tampak mengaum, dan langkah kehancuran itu seberat gunung. Tubuh Huang Li sedikit gemetar, lalu berdiri tegak dan terus melangkah maju. Bang! Terdengar suara gemuruh lagi, dan bumi bergetar sedikit, dan kekuatannya sepertinya berada di bawah tekanan besar. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan otot-ototnya. Bang! Bang! Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan setiap langkah akan membuat raungan. Segera, Huang Li melangkah maju 100 langkah, tetapi setelah 100 langkah, kecepatannya mulai melambat dan sepertinya lebih tertekan. Namun di mata Huang Li, dia sangat gigih, teguh dan terus melangkah. Segera setelah itu, Huang Li melangkah 200 langkah, melambat lagi, tetapi masih terus berjalan. Tampaknya dengan setiap langkah dari 100 langkah, tekanan pada gaya akan meningkat. Selangkah demi selangkah, setiap 100 langkah, kecepatan tenaga sampah akan melambat. Dalam lebih dari 1 jam terakhir, Huang Li akhirnya membuat 500 langkah. Saat dia mengambil langkah 5001, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Jalan kuno Qingxi panjangnya ribuan kilometer, yaitu 1000 langkah. Sekarang, Huang Li baru setengah jalan. Mengaum. Di mulutnya, Huang Li mengeluarkan raungan rendah, matanya menunjukkan warna pantang menyerah, dan terus melangkah maju. Melangkah keluar, tubuhnya gemetar lagi. Namun, dia tidak jatuh, tetapi terus maju. Setiap langkah hidupnya sangat sulit, seolah-olah dia sedang membawa gunung kuno yang beratnya ratusan juta jun. Ya, kemajuan telah dicapai. Dalam sejarah orang barbar, hanya sedikit yang bisa melangkah ke 500 langkah. Dia mengangguk dan cukup puas dengan penampilan Huang Li. Terserah si kecil ini untuk mengambil beberapa langkah pada akhirnya.
Orang tua lain berbicara. Kemudian, orang banyak tidak berbicara, dan terus menonton. Laju langkah Boros semakin lambat dan lambat. Terkadang, dibutuhkan waktu puluhan menit untuk membuat satu langkah. Namun, orang-orang memiliki kesabaran. Setelah 3 hari, Huang Li akhirnya melangkah 600 langkah. Ya, itu benar. Bahkan jika kamu adalah raja dalam sejarah bangsa barbar, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Seorang lelaki tua berseru. Jika Huang Li bisa melakukan ini, pencapaiannya di masa depan akan luar biasa. Setelah 600 langkah, Huang Li berhenti dan berdiri di sana seolah-olah sedang bernapas. Perhentian ini sepanjang hari. Suatu hari kemudian, Huang Li mengeluarkan raungan, dan melangkah selangkah demi selangkah, menuju 601 langkah. Namun, ketika dia melangkah keluar dari langkah ini, tubuhnya bergetar hebat, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya terlempar ke belakang, terbang keluar dari jalan batu biru kuno. Seorang lelaki tua mengulurkan tangan untuk menangkap kekuatan kelaparan, dan kekuatan mengalir ke tubuhnya. Wajah pucatnya memulihkan sedikit darah. Lu Ming, kamu dapat melihat bahwa hanya 600 langkah yang dapat diambil dengan kekuatan gurun. Jika kamu dapat membantu keluarga aku dan membuka altar, kamu akan menjadi dermawan keluarga kami. Sebagai tamu bangsawan keluarga kami, kamu bisa mendapatkan posisi sesepuh berkebangsaan asing, yang kedua setelah sesepuh orang mandul, bagaimana dengan itu? Seorang lelaki tua berbicara. Lu Ming sangat bersemangat. Jika kamu membantu orang barbar untuk membuka altar mereka, kamu bisa mendapatkan posisi sesepuh dari klan lain, yang kedua setelah para sesepuh barbar. Dan kekuatan klan kelaparan benar-benar tak terduga. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari klan kelaparan, itu benar-benar pendukung yang kuat dan tak tertandingi. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia berkata, sama-sama. Aku akan melakukan yang terbaik. Terlebih lagi, aku di sini untuk mencari manjing. Aku tidak tahu apakah kamu punya berita tentang manjing. Ternyata kamu mencari manjing. Meskipun manjing berharga, masih banyak di keluargaku. Tidak apa-apa mengirimmu nanti. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Lu Ming sangat gembira, dan kemudian melihat ke jalan batu biru kuno dan berkata, generasi muda itu, aku akan mencobanya sekarang. Setelah mengatakan itu, Lu Ming melangkah keluar dan melangkah ke arah kiri jalan kuno yang baru saja diinjak Huang Li. Bang! Ketika Lu Ming masuk, dia merasakan kekuatan yang kuat menekannya, yang membuat tubuhnya sangat berat. Dia menginjak tanah dan membuat tanah bergetar. Meski tidak terlalu kuat untuk Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dengan cepat. Bang! Bang! Tanah terus bergetar, dan setelah beberapa tarikan napas, Lu Ming mengambil 100 langkah. Sungguh kecepatan yang cepat, layak menjadi putra kekacauan. Seorang lelaki tua berkebangsaan barbar memiliki mata yang cemerlang. Anak ini lebih kuat dari anak Tuhan biasa. Mungkin dia benar-benar memiliki harapan. Orang tua lain, dengan pandangan penuh harapan. Altar peninggalan nenek moyang mereka sudah terlalu lama berdebu. Selama bertahun-tahun tanpa henti, mereka mencoba yang terbaik untuk membukanya. Mungkin sekarang ada harapan. Sebelum bertahun-tahun tanpa akhir, mereka adalah kekuatan paling kuat di langit dan bumi. Kekuatan mereka mencapai puncaknya, dan yang kuat seperti awan. Akhirnya, mereka bersaing dengan kekuatan kuat lainnya, yang menyebabkan kekalahan dan pembunuhan yang kuat. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bersembunyi di dunia dan bersembunyi di kawasan purba yang liar ini. Namun, tidak ada yang bisa membuka harta peninggalan nenek moyang mereka. Setelah bertahun-tahun, orang barbar belum pulih ke puncaknya. Harta karun di 3 altar adalah kesempatan mereka, dan mereka tentu saja peduli. Bang! Ketika Lu Ming mengambil 100 langkah, dia tidak berhenti sama sekali, tetapi melangkah menuju 101 langkah. Lu Ming merasakan kekuatan yang lebih kuat menekannya saat dia keluar dari langkah ini. Namun, otot-otot di tubuh Lu Ming hanya bergetar sedikit dan menahan gaya tersebut dan terus melangkah maju. 300 langkah ke depan hampir tidak banyak berpengaruh pada Lu Ming. Lu Ming bergerak maju dengan kecepatan konstan. Hanya dalam waktu 1 menit, Lu Ming melangkah lebih dari 300 langkah ke depan. Bab 1863 Subscribe Penatua. Lebih dari 1 menit, 300 langkah ke depan. Pada kecepatan ini, beberapa anggota senior dari klan Huang, serta Huang Li dan lainnya, terkejut. Lalu ada ekstasi. Mungkin Lu Ming bisa melakukannya. Setelah 300 langkah, kecepatan Lu Ming akhirnya melambat. Tapi itu masih jauh lebih cepat dari sebelumnya. Segera setelah itu, Lu Ming melangkah 400 langkah. Setelah 400 langkah, kecepatannya sedikit melambat, lalu 500 langkah. Setelah 500 langkah, Lu Ming masih tidak menghentikannya. Selangkah demi selangkah, dia dengan tegas bergerak maju. Saat Lu Ming menginjakkan kaki di 600 anak tangga, beberapa orang dari klan kelaparan terkejut. 600 langkah. Sebelumnya, pasukan kelaparan berhenti di 600 anak tangga. Itu adalah hari pertama kebanggaan klan kelaparan. Dalam sejarah klan kelaparan, itu juga salah satu dari sedikit Tianjiao. Tapi butuh beberapa hari untuk Huang Li, sedangkan Lu Ming hanya butuh sekitar 1 jam.
Dalam sejarah bangsa barbar, rekor tertinggi adalah 700 anak tangga. Luming berdiri di posisi 600 langkah, menyesuaikan napasnya sedikit, lalu melangkah keluar lagi. Bang! Raungan sengit terdengar, dan tekanan yang mengerikan dan tak tertandingi menekan Luming, tetapi Luming menahan tekanan itu hanya dengan sedikit kejutan di tubuhnya. Lalu, langkah kedua, langkah ketiga. Melawan, dan semua orang menarik napas panjang. Selangkah demi selangkah, Luming bergerak maju dengan kecepatan konstan. Kali ini, Luming membutuhkan waktu 1 jam untuk menginjak langkah ke-700. Ini telah meratakan catatan sejarah orang barbar. Selanjutnya, selama Luming mengambil 1 langkah lagi, dia akan memecahkan rekor orang barbar. Luming berhenti, membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, lalu melangkah keluar lagi. Langkah 7001, langkah ini, tanah mengeluarkan raungan sengit, seluruh jalan batu biru kuno, semuanya memancarkan cahaya biru. Luming dikelilingi oleh hukum yang kacau dan menolak tekanan kuat dari dunia luar. Tekanannya sangat kuat, ini baru langkah 701. Tekanannya sangat kuat hingga seperti ini. Mata Luming sedikit membeku. Dia merasa otot dan tulangnya berada di bawah tekanan yang mengerikan, mengerang. Sepertinya tubuhnya 10.000 kali lebih berat. Di dantian, 2 hati suci berputar dengan cepat, dan kekuatan suci yang agung menembus seluruh tubuh Luming. Luming terus melangkah keluar. Namun, di sini, kecepatan langkah Luming telah sangat berkurang, jauh lebih lambat dari sebelumnya. Orang-orang dari orang-orang terpencil menunjukkan ekspresi tegang. Apakah begitu sulit setelah 700 langkah? Bisakah Luming pergi sampai akhir? Bahkan jika Luming tidak bisa pergi sampai akhir, maka mereka benar-benar putus asa. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan pada level yang sama di dunia bisa lebih kuat dari Luming. Bang, bang. Raungannya konstan. Untungnya, ada isolasi array di area ini. Kalau tidak, raungan sengit akan mengguncang seluruh kota kuno. Kali ini, Luming membutuhkan waktu 3 jam untuk melangkah 100 langkah dan mendarat di langkah ke-800. Masih ada 200 anak tangga yang harus dilalui melalui jalan batu biru kuno ini. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa 200 langkah terakhir adalah yang paling sulit. Mata Luming bermartabat. Akhirnya, dia duduk bersila dan duduk di anak tangga ke-800. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu mentah dan mulai melahap dan memulihkan. Baru saja, dia mengkonsumsi banyak kekuatan suci. Kerumunan menunggu dalam diam. Hanya dalam beberapa jam terakhir Luming pulih ke puncak, lalu bangkit dan melangkah keluar tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tubuhnya seperti sok saat menginjak hujan deras. Tekanan yang mengerikan. Mata Luming juga terkejut. Tulang-tulang seluruh tubuhnya berderit, dan mereka berada di bawah tekanan yang mengerikan, seolah ingin meledakkan Luming. Bagaimana tekanan ini bisa menghentikan aku? Mata Luming seperti listrik, raungan rendah, terus melangkah maju, Sheng Sheng menahan kekuatan yang mengerikan ini. Setelah langkah kedua, tubuh Luming masih bergetar untuk beberapa saat, dan hati orang-orang yang sunyi juga bergetar untuk beberapa saat. Tampaknya Luming menginjak hati mereka di setiap langkah. Setelah mengambil langkah kedua, Luming keluar untuk waktu yang lama. Di sini, tekanan dari luar terlalu kuat. Untuk menjadi orang Daseng Daceng biasa yang datang ke sini, aku khawatir dia akan hancur dan meledak dalam sekejap, dan tidak ada tubuh yang tersisa. Sesampainya di sini, langkah Luming berubah sangat lambat. Setiap langkah yang dia ambil, dia harus tinggal lama dan melahap batu aslinya untuk pulih. Tapi postur Luming masih lurus, dan matanya masih tegas. Meski sangat lambat, namun telah bergerak maju. Proses ini berlangsung selama 5 hari. 5 hari kemudian, Luming menginjakkan kaki di anak tangga ke-900. Masih 100 langkah lagi. Di sini, Luming terus duduk bersila dan mulai pulih. Pemulihan ini akan memakan waktu 3 hari. 3 hari kemudian, Luming bangkit, dan hati semua orang dari klan kelaparan digantung. Luming, bisakah kita melanjutkan? Kamu tidak akan terlempar saat melangkah 901, bukan? Ledakan. Akhirnya, Luming melangkah keluar. Bumi berguncang. Tubuh Luming bergetar hebat. Wajah Luming tiba-tiba berubah menjadi putih. Tekanan yang mengerikan. Ini lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi ada tekanan pada jiwa, bahkan pada hukum. Pikiran Luming berbalik. Setelah 900 langkah, tekanan yang harus dihadapi benar-benar luar biasa. Luming hampir meledak, dan akhirnya dia menggertakkan giginya. Tunggu. Orang-orang liar dan yang lainnya sangat gembira. Setiap 100 langkah di sepanjang jalan kuno batu biru ini adalah punggung bukit, dan tekanan akan naik ke tingkat yang baru. Oleh karena itu, langkah pertama dari setiap 100 langkah adalah yang paling sulit. Jika tidak bisa dihentikan, maka akan langsung diledakkan. Setelah langkah pertama diblokir, itu berarti dapat menahan kekuatan level ini, dan kemudian, kita dapat terus bergerak maju. Luming menolak langkah 901, dan ada kemungkinan besar Luming akan berjalan melalui jalan batu biru kuno. Bagaimana mungkin mereka tidak menyukainya?
Tapi sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa melampaui 900 langkah, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 900 langkah. Oleh karena itu, mereka masih sangat gugup, karena takut akan perubahan. Setelah langkah ini, Luming tinggal di sana. Setelah sekian lama, dia mengambil langkah lain. Langkah kedua keluar, tubuh Luming masih bergetar, tapi masih melawan, tetap di sana untuk bernafas. Setelah beberapa waktu, Luming mengambil langkah ketiga lagi. Dengan cara ini, Luming mengambil langkah setiap saat. Ketika Luming mengambil 950 langkah, dia tiba-tiba duduk bersila dan mengeluarkan banyak batu mentah. Apa yang sedang terjadi? Dia menerobos. Ada seorang lelaki tua yang terkejut. Ya, Luming akan membuat terobosan saat ini. Bab 1864 Subscribe Penatua. Prestasi Luming mendekati puncak dari orang bijak yang agung. Jalan kuno ini memberi tekanan kuat pada Luming. Di bawah tekanan yang kuat, potensi Luming terpaksa menembus belenggu dan menerobos dalam satu gerakan untuk memasuki puncak daseng. Luming mulai melahap sejumlah besar batu asli dan menstabilkan wilayahnya. 2 hari kemudian, Luming menyelesaikan terobosan dan bangkit untuk melanjutkan. Tekanannya semakin kuat. Luming berbisik. Dengan terobosan kultivasinya, tekanan dari dunia luar menjadi lebih kuat seperti yang diharapkan. Jalan kuno ini akan mengubah tekanan sesuai dengan kultivasi prajurit. Hanya ketika jauh melampaui kekuatan level yang sama kita bisa masuk. Tekanannya lebih kuat, tetapi kultivasi Luming juga meningkat. Tekanan yang dia hadapi tidak berbeda dengan sebelumnya. Luming melanjutkan. Ini proses yang panjang. Dengan terobosan Luming, butuh waktu setengah bulan. Bang! Ketika Luming menginjak langkah ke-1000, orang-orang tua dari klan Huang, serta Huang Li dan yang lainnya, menunjukkan ekspresi ekstasi di wajah mereka. Akhirnya, sudah 1000 langkah. Selama bertahun-tahun, beberapa orang akhirnya melewati jalan batu biru kuno ini. Harta leluhur mereka dari orang-orang liar akan lahir. Tekanannya hilang. Saat Luming mengambil langkah ke-1000, tekanan dari luar menghilang. Luming merasa segar dan nyaman. Hukum kekacauan aku, telah menembus beberapa, kekacauan merampas jari, harus mencapai 61% dari api. Luming tersenyum di sudut mulutnya. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kemudian, Luming terus berjalan dan sampai di altar. Luming, selama kamu memutar altar, kamu bisa membuka harta leluhur kita. Sebuah suara tua klan mengingatkan, warna yang muncul tak tertandingi sangat diharapkan. Luming mengangguk, meraih kedua sisi altar dengan kedua tangan dan berbelok tajam. Klik. Altar mengeluarkan bunyi klik, dan kemudian cahaya tak terbatas memancar dari altar. Kemudian, cahaya menyatu untuk membentuk bukaan melingkar, dan sepotong batu kristal terang terbang keluar dari bukaan. Apakah ini koagulan? Melihat batu-batu yang terbang keluar dari aperture, seorang lelaki tua klan sedikit gemetar dan menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Beberapa orang tua lainnya, serta Huang Li dan lainnya, juga bersemangat. Bukaan, terbang keluar dari batu, runtuh dan menghilang. Menggumpal. Luming penasaran, memegang batu itu di tangannya. Dia tidak bisa merasakan beban sedikit pun, tetapi dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang bekerja padanya. Setelah itu, Luming kembali menyusuri jalan Qingxi kuno. Tapi kali ini, tidak ada tekanan padanya. Luming mendatangi Huang Li dan yang lainnya. Tuan, ini dia. Luming menyerahkan batu itu kepada seorang lelaki tua. Pria tua itu mengambil alih dengan penuh semangat dan melihatnya dengan hati-hati. Tubuh tuanya sedikit gemetar karena kegembiraannya. Ninglisi benar-benar yang legendaris. Berkat perlindungan leluhur kami, keluarga kami akhirnya menemukannya. Orang tua dari negara terpencil sangat bersemangat dengan batu Ningli di tangannya. Beberapa orang tua lainnya tidak jauh berbeda. Apa efek dari batu koagulan ini? Betapa menariknya orang tua yang hidup bertahun-tahun. Luming sangat ingin tahu. Luming, kamu tidak tahu arti Ninglisi bagi orang-orang kita yang terlantar. Itu adalah harta yang bisa membuat orang-orang kita yang terlantar bangkit, tapi percuma jika jatuh ke tangan orang lain. Huang Li membuka mulutnya dan kemudian menjelaskan peran batu koagulan. Kebangsaan Huang adalah kelompok etnis kuno dengan konstitusi khusus. Setiap tubuh manusia sangat kuat dan kuat. Terlebih lagi, kultivasi orang barbar juga terkait dengan kekuatan. Semua jenis seni bela diri, seni rahasia, dan seni sihir semuanya terkait dengan kekuatan. Aturan konsepsi artistik yang dipahami semuanya terkait dengan kekuatan. Kebanyakan orang memahami hukum kekuasaan. Jika orang-orang dari ras mandul dapat meningkatkan fisik mereka di bawah iluminasi batu kondensasi, fisik mereka akan lebih kuat, kekuatan mereka akan lebih kuat, mereka dapat menguasai hukum kekuatan dengan lebih baik, dan bahkan lebih mudah mengendalikan hukum kekuatan tertinggi. Hukum yang kuat, tetapi hukum kerajaan, jika ada sekelompok orang barbar yang mengendalikan hukum Tianjiao, betapa mengerikannya itu. Setelah mendengar ini, Luming juga kaget. Pantas saja beberapa anggota klan Huang begitu heboh. Ini adalah harta yang benar-benar dapat membuat kebangsaan Huang bangkit. Luming, kebaikan yang luar biasa ini tak terlupakan bagi orang-orangku yang sunyi. Beberapa orang tua berkebangsaan liar tunduk pada Luming.
Tuan, jangan pernah menggunakannya. Luming dengan cepat mundur. Aku tidak tahu sudah berapa tahun dia bekerja keras. Kemudian, Luming mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan, dua altar lainnya. Luming melihat kedua jalan batu biru kuno lainnya. Kultivasi yang lebih tinggi untuk dimasuki. Penjelasan lama tentang orang barbar. Setidaknya perlu kultivasi Kaisar Wu untuk turun tangan. Hati Luming tergerak. Luming, aku harap kamu dapat meningkatkan kultivasi kamu di masa depan, dan bantu aku beberapa kali lagi. Seorang lelaki tua sangat sopan. Karena Luming dapat melewati jalan kuno pertama, dia dapat melewati jalan kedua dan ketiga, tetapi prestasinya tidak cukup sekarang. Mereka tentu saja akan memiliki hubungan yang baik dengan Luming. Tentu. Luming mengangguk, yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan saling menguntungkan. Luming membutuhkan bantuan Luming. Jika Luming membutuhkan bantuan nanti, dia juga akan membutuhkan bantuan darinya. Bagi Luming, tidak ada salahnya. Mengapa tidak setuju? Setelah itu, mereka pergi dari sini dan kembali ke ruang konferensi kaum barbar. Seorang lelaki tua dari barbar segera pergi untuk mengambil beberapa potong manjing dan memberikannya kepada Luming. Luming sangat senang saat mendapatkan kristal itu. Pada hari kedua, orang-orang kelaparan mengadakan perjamuan besar untuk merayakan seluruh dunia. Pada saat yang sama, pada jamuan makan, Luming diberikan gelar tetua asing oleh klan Huang, peringkat kedua setelah kepala klan barbar, dengan kekuatan besar. Mereka semua tahu bahwa Luming telah menginjak jalan kuno Qingxi dan membantu mereka mendapatkan batu kondensasi. Secara alami, tidak ada yang keberatan. Semuanya dengan tulus mendukung Luming. 3 hari kemudian, Luming mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Perjalanan ini telah ke daerah purbakala liar selama beberapa bulan, dan manjing telah diperoleh. Sudah waktunya untuk pergi. Hitung waktu, kota Tiandi Yuan Shanseng Yuan, telah diadakan selama 2 bulan. Luming, keluargaku telah memilih beberapa Tianjiao, dan aku akan pergi keluar untuk mengalaminya denganmu. Bagaimana dengan itu? Di aula konferensi klan kelaparan, seorang tetua klan mengatakan demikian. Ya, menurut apa yang kamu katakan, ada banyak kesombongan di dunia luar, dan raja bersaing untuk mendapatkan supremasi. Biarkan mereka keluar untuk mengalami, dan kemudian mereka dapat melangkah lebih jauh. Jika tidak, mereka akan benar-benar berpikir bahwa mereka tak terkalahkan di alam liar dan kuno setiap hari. Cara lama asing lainnya. Biarkan sisi kekuatan, wajah merah. Sebelum bertemu dengan Luming, Huang Li sangat bangga dan merasa dirinya adalah generasi muda dan tak terkalahkan di dunia. Sejak perang terakhir dengan Luming, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Bagus, tapi di luar, aku khawatir itu dalam bahaya. Lu Mingdao. Hanya ketika ada bahaya kita bisa melangkah lebih jauh. Seorang lelaki tua dari klan bertanya, dan masalah ini diselesaikan. Bab 1865 Subscribe Penatua. Segera setelah itu, klan Huang memilih 9 Tianjiao muda, dan berencana untuk berkencan dengan Luming. Tanah kosong dan tanah kosong semuanya ada di dalamnya. Di antara 9, ada 5 dari mereka yang telah mencapai tingkat roh surgawi tertinggi, sedangkan 4 lainnya semuanya berukuran sedang. Masing-masing sangat kuat, dan pencapaian mereka berada di puncak resi agung atau kesempurnaan resi agung. Luming, berapa banyak orang di dunia luar yang mengetahui pintu masuk tanah suci hutan belantara? Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanya. Seharusnya tidak banyak, paling banyak hanya beberapa. Luming menceritakan kisah Hazeng. Orang barbar belum sepenuhnya lahir, jadi orang-orang ini tidak bisa tinggal. Sinar tepi melintas di mata klan tua. Aku akan pergi dengan Luming dan menyingkirkan mereka. Seorang pria parubaya yang kuat berkata bahwa pria ini adalah pria kuat yang membawa Luming untuk melihat pria tua dari tanah kosong di medan pertarungan penjara. Prestasinya telah mencapai tingkat Kaisar Wu, yang disebut West Ruins. Yah, kamu pergi. Orang-orang selalu mengangguk. Secara alami, cara orang barbar untuk keluar tidak hanya yang dimasuki Luming terakhir kali, tetapi juga yang lain. Tapi kali ini, mereka masih berniat keluar melalui pintu masuk itu. Setelah beberapa saat, mereka sampai di pintu keluar. Orang kuat dari gurun membuka pintu keluar. Pusaran air muncul di langit. Kerumunan bergegas ke pusaran dan menghilang. Saat berikutnya, Luming menemukan mereka di langit di atas danau yang mereka masuki terakhir kali. Sekilas, tidak ada orang di sekitar. Ah, jika kamu ingin memasuki gurun, lebih baik aku pergi ke gurun. Luming menyarankan. Orang-orang dari kebangsaan kelaparan terlalu besar. Berjalan di jalan, mereka benar-benar menarik perhatian. Namun, Hazeng telah memasuki wilayah liar dan kuno. Jika mereka berjalan angkuh ke gurun, mereka mungkin mengganggunya dan melarikan diri lebih awal. Keruntuhan dan yang lainnya mengangguk, dan Luming mengumpulkan reruntuhan dan gurun ke dalam peta gunung dan sungai. Hanya Luming, bulan dan gelembung musim gugur, menuju kota yang sunyi. Ketika Luming dan istrinya berjalan ke kota sepi itu lagi, mereka merasa bahwa suasana kota sepi itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sekarang, suasana seluruh kota yang sepi itu nampaknya sangat tertekan.
Jalanan juga sangat tertekan. Banyak toko tutup dan restoran kosong. Ledakan. Ketika Luming dan Luming melewati sebuah mansion yang tinggi, terdengar suara gemuruh dari mansion tersebut. Sesosok memecahkan dinding dan terbang keluar dari mansion. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan muntah darah. Ini adalah pria tua dengan rambut putih. Dia sudah sangat tua dan wajahnya penuh kerutan, yang mengingatkan Luming pada Kongbo. Sua, Sua. Kemudian, beberapa sosok keluar dari kediaman. Salah satu pria parubaya menginjak wajah pria tua itu, membuat kepalanya membentur tanah dengan keras. Kakeksi. Tangisan terdengar. Luming menemukan bahwa pria besar lainnya sedang menggendong seorang wanita muda yang cantik. Nona, biarkan Nona muda pergi, atau kamu tidak akan dilewati saat Tuan dan Tuan kembali. Pria tua itu, terlepas dari cederanya, berjuang untuk bangkit dan ingin menyelamatkan, tetapi wanita itu diusir oleh pria besar itu. Apakah kamu ingin kembali? Aku sudah lama mati di daerah kuno yang liar, bukan? Terlebih lagi, bahkan jika aku kembali, aku akan takut pada keluarga Huangmu. Pria parubaya itu mencibir dan menatap pria tua itu dengan dingin dan berkata, Pak tua, biarkan aku memberimu tumpangan. Setelah mengatakan itu, sebuah pedang muncul di tangannya dan menebas orang tua itu. Namun, pisau itu tidak ditebang, karena dari sisi yang kuat terbang keluar dari pedangnya. Siapa? Pria parubaya itu minum, matanya seperti listrik, dan akhirnya jatuh pada Luming. Nak, apakah kamu melakukannya? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Sepertinya kamu belum buta. Luming tersenyum. Nak, jika kamu ingin mati, kamu berani mengurus urusan keluargaku. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pria parubaya itu melangkah menuju Luming. Ketika matanya menyapu bulan musim gugur, jejak keheranan muncul dan dia berkata, wanita ini cukup baik. Ambil dan berikan kepada tuan muda. Aku pikir itu akan sangat bermanfaat. Dia tidak mengenal Luming dan Qiu Yue. Meskipun Luming membuat banyak ributan di kota terpencil pada awalnya, hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Sua. Pisau pria parubaya itu seringan listrik, dan memotong ke arah Luming. Namun saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan leher yang dingin, lalu dia melihat tubuh tanpa kepala, membawa pedang, berlari ke depan beberapa langkah, lalu jatuh ke tanah. Itu jelas tubuhnya, dan kemudian dia merasa begitu dia gelap bahwa dia tidak tahu apa-apa. Setelah memotong pria parubaya itu, sosok Luming berkedip beberapa kali. Selama lambaian tangannya, dia membunuh beberapa orang dari keluarga Ha. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka langsung dibunuh oleh Luming. Hanya satu dari mereka yang selamat. Namun, wajah Luming pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan bau busuk keluar dari celananya. Aku takut buang air kecil. Kakeksi, apakah kamu baik-baik saja? Wanita muda itu berlari ke pria tua itu dan bertanya dengan prihatin. Nona, aku baik-baik saja. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, lalu dengan bantuan wanita muda itu, dia pergi ke Luming, membungkuk dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku sedang berlibur kecil dengan keluarga Ha. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi dengan kota yang sepi itu, Tuan? Bagaimana kamu merasa ada yang tidak beres? Luming bertanya. Ah, itu masih karena hutan belantara dan wilayah kuno. Segera, lelaki tua itu memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di gurun selama periode waktu ini. Ternyata banyak orang kuat dari 6 kekuatan terkuat kota gurun mengikuti Hazeng ke daerah kuno yang liar, tetapi kemudian, hanya Hazeng dan Hameti serta putranya yang kembali. Ke-6 kekuatan kuat lainnya tidak pernah kembali. Akibatnya, pola kota sepi itu mengalami perubahan guncangan bumi. Keluarga Ha adalah satu-satunya. Di masa lalu, meskipun Hazeng adalah penguasa pertama di kota yang sepi dan budidaya kaisar, 6 kekuatan lainnya masih bisa bersaing dengan keluarga Ha. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa bersaing dengan keluarga Ha. Belum lama ini, keluarga Ha mulai memusnahkan semua kekuatan di kota yang sunyi itu. Mereka yang membela dan melawan akan dibunuh. Ke-6 kekuatan sebelumnya dimusnahkan oleh keluarga Ha. Pria tua dan wanita muda itu termasuk dalam 6 kekuatan keluarga Huang. Wanita muda itu masih putri dari keluarga Huang. Hameti secara alami bernafsu. Dia harus mengambil emas dari keluarga Huang dan menjadi selirnya. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki adegan ini hari ini. Luming tiba-tiba menyadari bahwa hampir semua tahanan dari pasukan lain telah meninggal di gurun kuno. Tidak mengherankan jika pemandangan ini muncul di kota yang sepi. Kilde, kamu cepat pergi, tinggalkan kota yang sunyi. Kamu membunuh orang-orang dari keluarga Ha, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu menasihati. Ayo pergi, aku tidak mau pergi. Kamu, kembali dan lapor. Dengan itu, Luming melihat satu-satunya di keluarga Naha yang belum mati. Ah! Pria di keluarga Ha tertegun. Alih-alih membunuhnya, Luming ingin membiarkannya kembali dan melaporkan berita tersebut. Apa yang sedang terjadi? Bab 1866 Subscribe Penatua. Orang tua dan putri dari keluarga Huang tertegun dan pucat karena ketakutan. Ha Zeng, kepala keluarga Ha, adalah seorang kaisar yang kuat.
Mereka tidak percaya, Lu Ming cukup muda untuk bersaing dengan kaisar. Tuan muda, jangan ceroboh, tapi... Lelaki tua itu khawatir dan ingin membujuk Lu Ming. Tidak ada salahnya. Lu Ming Yao menjabat tangannya, lalu menatap lelaki dari keluarga Ha dan berseru, tidakkah kamu pergi, apakah kamu ingin mati? Pria dari keluarga Ha itu sangat berkulit putih sehingga dia lari ke keluarganya dan menghilang dalam sekejap mata. Pria tua dan putri keluarga kuning itu pucat dan cemas. Tuan, jika ada yang harus kamu lakukan, pergi dulu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Yah, jaga anak itu. Akhirnya lelaki tua itu tidak berani tinggal di sini. Dia mengepalkan tangan pada Lu Ming, lalu dia pergi dengan cepat dengan emas keluarga Huang dan pergi ke kota yang sepi. Lu Ming dan beberapa orang sedang menunggu di sini. Siapa mereka? Mereka masih tidak pergi setelah membunuh orang-orang dari keluarga Ha, dan berani menunggu di sini. Betapa beraninya, anak sapi yang baru lahir ini tidak takut pada harimau, bertindak sebagai pahlawan, tetapi tidak tahu kengerian keluarga Ha. Begitu tuan dari keluarga Ha tiba, aku akan menyesalinya. Beberapa saat yang lalu, ada banyak orang di sekitar untuk melihat pemandangan itu. Saat ini, mereka melihat dari jauh dan berbicara dengan suara rendah. Saat ini, di halaman terpisah keluarga Ha, Hameti berbaring telanjang di atas dua wanita muda dan cantik. Meski wajah kedua wanita itu menunjukkan penghinaan, mereka tetap melayaninya dengan sepenuh hati. Menurut Hameti itu luar biasa. Itu menakjubkan. Kedua wanita muda ini adalah emas dari kekuatan besar lainnya. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat mereka. Tidak mudah mendapatkannya. Tapi sekarang, mereka melayaninya dengan sepenuh hati dan membiarkan dia bermain dengan mereka. Telapak tangannya menyentuh kulitnya yang halus, dan dia sangat bersemangat. Di beberapa tempat, dia gemetar dan menyembur keluar, membuat tenggorokannya mengaum seperti binatang buas. Dia tiba-tiba memikirkan Lu Ming. Dia merasa bahwa dia harus berterima kasih kepada Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, kekuatan kuat lainnya, bagaimana mereka bisa memasuki tanah suci yang liar dan tidak pernah kembali, dan kota yang sepi itu akan menjadi keluarga dominan dari keluarga Ha. Bagaimana dia bisa mengalami hari yang begitu baik? Dia telah memutuskan untuk bermain dengan semua keindahan di kota sepi satu persatu. Saat dia sedang bermimpi, dia mendengar teriakan di luar halaman, Tuan muda, ini tidak baik. Wajah Hameti menjadi gelap dalam sekejap. Dia sudah memberitahunya untuk tidak mengganggunya ketika dia sedang bekerja. Sekarang teriakan di luar benar-benar menghancurkan keanggunannya dan membuatnya sangat tidak bahagia. Mengenakan pakaiannya, Hameti berjalan keluar dari rumah sakit lain dengan wajah muram. Sebelumnya, pria parubaya yang dibebaskan oleh Lu Ming berdiri dengan cemas di luar rumah sakit lain. Ada apa? Jadi bingung. Hameti bertanya dengan tenang. Tuan muda, kamu meminta kami untuk mengambil emas dari keluarga kuning, tetapi beberapa orang ikut campur di tengah jalan. Mereka saling menyelamatkan dan membunuh yang lain. Tuan muda, kamu harus membalaskan dendam mereka. Siapa yang berani membunuh keluargaku? Ada rasa dingin di mata Hameti. Sekarang, keluarga Ha adalah kota yang sunyi. Tidak ada yang berani membangkang keluarga Ha. Namun, beberapa orang berani membunuh keluarga Ha. Ini seperti memakan empedu macan tutul beruang. Dua pria dan wanita muda, dengan seorang gadis kecil. Pria parubaya itu menggambarkan wajah Lu Ming lagi. Apa? Mereka? Bagaimana bisa? Murid Hameti berkontraksi dan berteriak tak percaya. Begitu dia mendengarnya, dia tahu itu adalah Lu Ming dan Qiu Yue, serta Gelembung. Tapi Lu Ming dan mereka, bukankah mereka pergi ke hutan belantara bersama mereka? Bagaimana kamu bisa keluar? Apakah Lu Ming dan istrinya melarikan diri dari alam liar dan kuno bersamanya? Hammer berpikir itu sangat mungkin. Pada awalnya, Lu Ming dan keluarganya tidak jauh dari pintu keluar kawasan kuno yang liar. Kemungkinan setelah mereka melarikan diri, Lu Ming dan mereka juga melarikan diri. Aku beruntung, tetapi karena aku telah melarikan diri, aku harus mencari tempat untuk bersembunyi. Aku berani mengurus urusan keluarga aku. Aku benar-benar ingin mati sendiri. Mata Hameti lebih mematikan. Pada awalnya, Lu Ming memberinya pelajaran yang menyedihkan, tetapi kemudian dia dibawa oleh Lu Ming untuk mengancam ayahnya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam yang begitu besar? Awalnya, dia mengira Lu Ming dan istrinya telah meninggal di tanah suci yang liar. Itu saja, tanpa diduga, mereka tidak mati, dan mereka berani lari untuk menyakitinya. Apakah mereka tidak mencari jalan mereka sendiri menuju kematian? Tuan muda, apakah kamu ingin melaporkannya kepada Tuan? Kata pria parubaya itu. Tidak. Ayahku terluka pada awalnya, tetapi dia baru saja pulih. Tidak perlu mengganggunya, aku akan pergi dan mencari beberapa tetua, itu sudah cukup. Setelah itu, Hameti melangkah maju. Di luar kediaman keluarga Huang, Lu Ming masih ada. Di kejauhan, semakin banyak orang yang menonton. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkilat, melihat ke depan, dan berbisik, ini dia. Sua. Beberapa lampu pelangi menembus langit, terbang ke sisi ini dengan kecepatan luar biasa. Saat berikutnya, cahaya pelangi menyatu, dan 5 atau 6 sosok muncul.
Yang pertama, Hamerti, ada di sebelahnya, diikuti oleh beberapa lelaki tua, satu persatu, mengeluarkan nafas ketakutan. Dua penyempurnaan suci, tiga puncak suci. Barisan yang mengerikan. Hamerti telah mengirimkan barisan yang begitu kuat. Siapa pria dan wanita muda itu? Di kejauhan, seseorang berseru. Yang paling suci dan sempurna, puncak yang paling suci, ini benar-benar puncak keberadaan di kota yang sunyi. Satu sisi tuan, tapi sekarang, tiba-tiba, ada begitu banyak, hanya untuk pria dan wanita muda. Haha, surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak punya pintu, kamu datang untuk memilih, nak, hari ini aku akan membuatmu sangat sedih. Ketika Hamerti melihat Luming, dia tertawa terbahak-bahak, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin, terutama saat dia melihat bulan musim gugur. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh. Dia mengikuti pria kuat yang sempurna. Ketika Luming dan Luming menjatuhkannya di depan Hazeng, dia tidak akan lupa. Ya, apakah kamu tahu mengapa aku tidak pergi ke sini? Luming tersenyum tipis. Oh, apakah kamu menungguku, kata Hamerti. Kamu sedikit berotak. Ya, aku akan menunggumu untuk membunuhmu. Luming Dao. Haha, bunuh aku. Nak, kamu memiliki kekuatan bertarung, tapi kali ini aku siap untuk melihat bagaimana kamu membunuhku. Ayo singkirkan mereka. Akhirnya, Hamerti memberi perintah kepada beberapa orang tua. Bunuh-bunuh. Beberapa lelaki tua meledakkan peluang pembunuhan dingin. Total 4 lelaki tua melangkah keluar, salah satunya sempurna, dan yang lainnya adalah 3 puncak suci. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Luming. 4 pria kuat, nafas yang mengerikan, menabrak Luming dan menutup keempat sisi karena takut Luming akan melarikan diri. Lu Qiuming tidak bingung, tapi mereka tidak terlihat bingung. Bab 1867 Subscribe Penatua. Melihat ekspresi acuh tak acuh Luming, Hamerti tiba-tiba mendapat firasat buruk. Tidak. Meskipun mereka dapat membunuh orang yang paling suci dan sukses, mereka benar-benar tak terkalahkan di hadapan puncak suci. Terlebih lagi, ada orang kuat yang sempurna yang tidak dapat terkejut. Hamerti diam-diam menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran buruk itu dari benaknya. Pria dan wanita muda itu, sudah berakhir. Sekarang keluarga Ha kuat dan mendominasi kota yang sunyi. Namun, pemuda dan pemudi itu berani menantang keluarga Ha. Hasilnya hancur. Wanita itu akan sengsara, cantik dan cantik, tapi dia akan hancur karena Hamerti. Di kejauhan, banyak orang menghela nafas. Selama periode ini, keluarga Ha kuat dan mendominasi kota yang sunyi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang menderita, tetapi mereka semua berani marah dan tidak berani berbicara. Saat ini, mereka hanya berdiri jauh dan berbisik. Pada saat ini, alis Luming bersinar, dan sebuah lukisan terbang keluar. Itu adalah gambar gunung dan sungai. Dalam gambar gunung dan sungai, sesosok tubuh tinggi dan kekar muncul selangkah demi selangkah. Saat melihat sosok ini, pupil Hamerti berkontraksi tajam, dan matanya menunjukkan ekspresi panik. Dia berteriak, tidak, kembali. Dari peta gunung dan sungai, tentu saja itu adalah gurun. Hamerti telah memasuki wilayah kuno yang liar dan telah melihat orang-orang barbar. Saat ini, dia menyadari bahwa reruntuhan itu adalah orang-orang yang menyerangnya. Tapi sudah larut. Ledakan, ledakan. Gurun meletus beberapa tinju berturut-turut. Sepertinya itu bisa menghancurkan segalanya. Tekanan yang mengerikan membuat 3 puncak suci, salah satu orang kuat yang paling suci dan sempurna, mengubah wajah mereka dan mundur dengan liar, mencoba melarikan diri. Tapi di depan Kaisar Wu, bagaimana mereka bisa kabur? Keempat tuan itu bahkan tidak berteriak, tetapi tubuh mereka meledak dan berubah menjadi abu di bawah kekuatan penghancur. Hamerti hampir ketakutan setengah mati. Lari, lari. Hamerti meraung dengan liar, dan membiarkan yang paling suci dan kuat yang sempurna membawanya dan lari kembali. Namun, sebuah tangan besar digali dari reruntuhan, dan sebuah telapak tangan besar muncul dari udara tipis, memegang Hamerti dan yang paling kuat di tangan mereka. Kekuatan mengerikan mengalir masuk, dan pencapaian mereka ditinggalkan dan direduksi menjadi pemborosan orang pada saat yang bersamaan. Hamerti berteriak dengan getir. Di sekeliling, semua orang tercengang dan hampir tidak percaya apa yang mereka lihat. 2 orang suci sempurna dan 3 orang suci berada di puncaknya. Betapa kuatnya kekuatan ini, tapi di tangan reruntuhan, mereka seperti semut yang terjepit, dan mereka dihancurkan sampai mati. Kaisar Wu, ini Kaisar Wu. Siapa pemuda dan pemudi itu? Sebenarnya ada Kaisar Wu di belakangnya. Itu pasti Tian Jiao, kekuatan yang kuat di luar kota yang sunyi. Pantas saja dia begitu tenang. Ada Kaisar Wu di sekelilingnya. Dan lebih banyak orang, mata berbinar, patung Kaisar Wu muncul, tidak akan mengubah pola kota yang sunyi saat ini. Luming melangkah keluar dan muncul di samping Hamoti. Kekuatan suci itu seperti pedang. Dia memotong dan membunuh yang paling suci dan kuat yang sempurna. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Hamerti hampir mengencingi celananya dan berteriak getir. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lumingi menyebut leher Hamerti dan berkata, pergi ke rumah Ha.
Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju keluarga Ha. Bulan musim gugur, reruntuhan mengikuti. Pergi ke rumah Ha, selamat bermain. Aku tidak tahu apakah Kaisar Wu akan menyerang keluarga Ha. Ayo pergi dan lihat. Orang lain di kejauhan menantikannya. Mereka berharap Kaisar Wu akan mengambil tindakan terhadap keluarga Ha. Jika keluarga Ha bisa dihancurkan, pola kota sepi akan sangat berubah lagi dan perombakan. Tempat ini tidak jauh dari keluarga Ha, dan tak lama kemudian mereka sampai di rumah. Ha Zeng, keluar dan mati. Lu Ming sedang minum dan suaranya terdengar di seluruh rumah keluarga Ha. Siapa yang akan mati? Di mansion keluarga Ha, terdengar suara gemuruh, dan kemudian nafas yang mengerikan keluar. Pelangi melintas, tubuh Ha Zeng muncul di udara. Nak, apakah itu kamu? Murti. Mata Ha Zeng menyapu dan melihat peluang pembunuhan dingin Lu Ming. Kemudian dia melihat Hameti di tangan Lu Ming. Nak, mari kita diam, atau aku akan mencabik-cabikmu. Ha berteriak, tetapi ketika dia setengah mengong, dia berhenti tiba-tiba. Tenggorokannya seperti tersangkut oleh sesuatu. Matanya tertuju pada punggung dan reruntuhan Lu Ming. Dia tidak memperhatikan reruntuhan barusan. Ketika dia melihat reruntuhan, matanya penuh ketakutan. Sua. Saat berikutnya, Ha Zeng berbalik dan lari. Di mana dia bisa peduli tentang Hamerti? Di depanku, masih ingin melarikan diri. Suara dingin dari reruntuhan terdengar, lalu maju selangkah. Kemudian, di atas kediaman keluarga Ha, sebuah kaki besar terbentuk, seperti kaki dewa, menutupi seluruh keluarga Ha saat angin bertiup. Ha berada di bawah penutup kaki raksasa, seperti perahu di tengah badai, dapat dihancurkan pada kapanpun. Dia meraung dan mengepung sungai hukum, meledak dengan seluruh kekuatannya, berusaha keluar dari jangkauan kaki raksasanya. Tapi itu semua sia-sia. Di bawah kaki raksasa, Ha Zeng menjerit, tubuhnya tidak terbelah, lalu berubah menjadi abu terbang dan menghilang di antara langit dan bumi. Seorang calon kaisar meninggal seperti ini. Kaisar Wu, terlalu kuat, di bawah Kaisar Wu, seperti semut Mo, tidak bisa melawannya sama sekali, bahkan jika dia adalah seorang kaisar semu. Setelah membunuh Ha Zeng, Zhu Jiao terus mundur. Di mansion keluarga Ha, ada banyak lampu pelangi yang keluar untuk melarikan diri, tetapi di bawah kaki raksasa, semua ini adalah delusi. Sederet sosok, di udara terbuka, jatuh di tempat. Ledakan. Ketika kaki raksasa melangkah ke rumah keluarga Ha, rumah besar itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk, dan seluruh keluarga juga disingkirkan dari dunia. Nah, dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu pintu masuk wilayah kuno yang liar. Keruntuhan itu tersenyum. Mata Lu Ming, semburan fluktuasi, dan mata Automun, memancarkan jejak warna yang tak tertahankan. Dengan satu gerakan, seluruh keluarga Ha diratakan, yang di luar dugaan Lu Ming. Pada awalnya, dia berpikir bahwa reruntuhan hanya akan membunuh beberapa orang tingkat tinggi dari keluarga Ha, tetapi dia tidak menyangka bahwa reruntuhan tersebut akan lebih langsung dan menghancurkan seluruh keluarga Ha dalam satu gerakan. Kemudian, Lu Ming menghela nafas. Dunia seni bela diri adalah hukum rimba. Itu sangat kejam. Mungkin ada banyak orang yang tidak bersalah di dunia ini. Tapi di mata reruntuhan, akankah dia peduli? Mungkin di matanya, orang biasa itu seperti semut. Jika bukan karena bakatnya dia mendapat perhatian orang-orang gurun dan banyak membantu mereka, mungkin dia hanya seekor semut di mata gurun. Di dunia seperti itu, Lu Ming hanya membuat dirinya lebih kuat dan lebih kuat, sehingga dia tidak bisa dilenyapkan oleh orang lain sebagai semut Mo. Ayo pergi. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya dan berbalik untuk pergi dari sini. Pada hari ini, penguasa kota yang sepi, keluarga Ha dihancurkan, dan seluruh keluarga terbunuh. Pada hari ini, dikatakan bahwa Hameti memprovokasi Tian Jiao yang tak tertandingi yang seharusnya tidak diprovokasi. Dia datang bersama Kaisar Wu dan merapikan keluarga Ha dengan tangannya. Pada hari ini, pola kota yang sepi berubah drastis, dan semua pahlawan bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Bab 1868 Subscribe Penatua. Segala sesuatu di kota sepi tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Lebih dari setengah bulan kemudian, Lu Ming dan mereka kembali ke tanah suci bulan kuno, Dayan dan Ho. Keruntuhan tidak pergi bersama mereka. Setelah reruntuhan menghancurkan keluarga Ha, mereka kembali ke tanah suci yang liar. Lu Ming, bersama Huang Li dan lainnya, datang ke Dayan dan Ho. Setelah kembali ke Aula Dayantan, Lu Ming segera pergi ke Istana Phoenix. Seperti yang diharapkan, diketahui bahwa halaman suci Yuanshan di kota Tiandi diadakan 2,5 bulan yang lalu. Hampir semua Tianjiao yang terkenal di tanah suci bulan kuno bergegas ke kota Tiandi. Huang Ling, Long Chen, dan orang lain secara alami pergi ke kota Tiandi. Tanpa perjuangan generasi muda, tanah suci bulan purba tiba-tiba menjadi sunyi. Tapi bisa dibayangkan kota Kaisar Surga akan begitu semarak dan intens. Lu Ming juga berencana untuk pergi ke halaman suci Yuanshan di kota Tiandi. Ketika Huang Li dan yang lainnya mengetahui bahwa Tianjiao sedang berkumpul di halaman suci Yuanshan, mereka sangat bersemangat. Tujuan utama mereka adalah untuk mengalami, bertabrakan dengan Tianjiao lainnya, dan mempromosikan peningkatan mereka sendiri.
Terlebih lagi, mereka sangat bersemangat tentang perang. Lu Ming dan istrinya tidak banyak menunda. Pada hari ketiga setelah mereka kembali ke Dayan Dan Hall, mereka pergi ke Istana Phoenix dan membawa susunan transmisi Istana Phoenix ke kota Tiandi. Adapun Ouyang Moli, Lu Ming memintanya untuk tinggal di Dayan Dan Hall dan mengikuti Kong Bo untuk berlatih. Setelah masa kultivasi ini, hati Suening mendobrak masuk ke tanah suci dinasti Ming. Lu Ming mengambil hati Suening dan pergi ke kota Tiandi bersama. Kota Tiandi, yang terletak di area pusat Yuanshan, adalah pusat dari 9 tempat suci di Yuanshan. Dikatakan bahwa itu dilemparkan oleh seorang kaisar surga yang tak terkalahkan, dengan kondisi kultivasi yang unik. Namun, konon di masa lalu, kaisar surga jatuh. Di belakangnya, kota Tiandi diduduki oleh banyak kekuatan yang kuat dan berkembang menjadi kekuatan yang kuat. Di 8 arah kota Tiandi, ada 8 akropolis. Jika pasukan dari wilayah lain ingin mencapai kota Tiandi, mereka hanya dapat berpindah ke salah satu dari 8 akropolis. Lu Ming dan mereka mengirimkannya ke akropolis paling selatan, lalu terbang ke kota Tiandi. Di kejauhan, kamu dapat melihat bahwa ada kota besar di depan, penuh dengan suasana yang luar biasa. Saat kamu berada di dekat kota Tiandi, kamu merasakan tekanan yang mengerikan, yang menyebar keluar. Tampaknya ada keberadaan tertinggi di kota Tiandi. Ketika mereka datang ke kota Tiandi, mereka bisa melihat banyak bangunan kuno. Aku tidak tahu berapa lama mereka telah disimpan. Mereka meminta informasi tentang lokasi halaman suci Yuanshan. Saat ini, halaman suci Yuanshan terletak di kota Tiandi, dan tidak ada yang mengetahuinya. Didirikan oleh beberapa kaisar besar, seluruh tempat Yuanshan penuh dengan talenta, menarik perhatian banyak orang. Mereka dapat dengan mudah mengetahui lokasi halaman suci Yuanshan dan pergi ke halaman suci Yuanshan. Kota Tiandi, megah, luas, hanya sebuah kota, luasnya jauh lebih besar dari tanah suci bulan kuno. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk menemukan halaman suci Yuanshan. Gerbang yang tinggi dan megah, yang di atasnya tertulis 4 kata, Yuanshan Seng Yuan. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Seorang pria parubaya menghalangi jalan Lu Ming. Tuan, kami di sini untuk bergabung dengan halaman suci Yuanshan. Lu Ming memegang tinjunya dan memberitahu pria parubaya itu apa yang diinginkannya. Sekarang kamu di sini untuk bergabung dengan halaman suci Yuanshan. Sudah lebih dari 2 bulan sejak kuil Yuanshan diadakan. Apakah kamu tidak tahu? Wajah pria parubaya itu tenggelam. Tuan, kami menunda waktu kami karena kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Begitu masalah selesai, kami datang dengan tergesa-gesa dan meminta yang lebih tua untuk bersikap fleksibel. Jalan napas Lu Mingke. Akomodasi tidak keluar dari pertanyaan. Jika kaisar memberi perintah, mereka yang datang terlambat juga bisa masuk ke halaman suci. Namun, persyaratannya lebih tinggi. Kamu akan menunjukkan prestasi kamu dan biarkan aku melihatnya. Kata pria parubaya itu. Bagus. Lu Ming dan mereka mengangguk, dan kemudian, satu persatu, mereka dipenuhi dengan nafas. Tanah suci, apa? Begitu banyak tempat suci. Pria parubaya itu merasakan perubahan mendadak di wajahnya. Kelompok Lu Ming yang terdiri lebih dari selusin orang sebenarnya adalah pencapaian dari tanah suci yang agung, dan mereka semua berada di atas puncak orang bijak yang agung. Hanya Sue Ningsin yang mengolah tanah suci dinasti Ming. Secara khusus, Huang Li dan yang lainnya semuanya besar, dan yang terpendek lebih dari 2 meter. Ini dari angkatan mana? Setelah menarik napas dalam-dalam, pria parubaya itu menjadi tenang dan berkata, aku seorang guru dari halaman suci Yuanshan. Aku beritahu kamu bahwa syarat minimum untuk bergabung dengan halaman suci Yuanshan adalah mencapai alam Mingsheng, dan tubuh roh juga harus tubuh roh surgawi. Oleh karena itu, aku juga perlu memeriksa tubuh roh kamu. Ikutlah dengan aku. Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu pergi ke bagian dalam halaman suci Yuanshan, diikuti oleh Lu Ming dan yang lainnya. Saat memasuki halaman suci Yuanshan, sekilas terlihat ada gunung suci yang megah menjulang ke awan. Di Gunung Sensan terdapat berbagai bangunan, kuil dan lain sebagainya. Dan beberapa tanah datar, juga dibangun berbagai macam bangunan. Meskipun kota Tiandi adalah 1 inci tanah dan emas, tidak mungkin pasukan biasa bisa masuk ke dalamnya. Namun, beberapa kaisar besar bersama-sama mendirikan Yuanshan Seng Yuan, secara alami menempati wilayah yang luas. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Segera, mereka sampai di sebuah aula, di tengah aula, ada sebuah tablet batu kristal umum. Tablet kristal ini dimurnikan oleh Kaisar Agung. Ia dapat mendeteksi level roh. Jika kamu masuk ke tablet batu kristal, aku akan memiliki cara untuk mengetahui level roh kamu. Kata pria parubaya itu. Aku pergi dulu. Huang Li meninggalkan tanah suci liar untuk pertama kalinya. Dia sangat ingin tahu tentang segalanya. Dia mengambil langkah pertama ke depan dan pergi ke prasasti kristal. Prasasti kristal segera memancarkan kecemerlangan dan menutupi gurun. Kemudian prasasti kristal, lalu menyebarkan cahaya aneh. Tubuh roh yang unggul. Pria parubaya itu sedikit terkejut, dan kemudian sebuah pamflet muncul di tangannya dan berkata, siapa namamu? Aku perlu mendaftarkan informasimu. Kekuatan yang boros. Huang Li melaporkan nama dan umurnya. Ya,
kamu bisa pergi ke halaman suci Yuanshan. Selanjutnya, pria parubaya mengisi informasi dan melihat yang lain. Tanah kosong bergerak maju dan tanah kosong mundur. Menunggu semangat lagi. Mata pria parubaya itu melotot. Meskipun dia telah melihat Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya selama periode waktu ini, hanya ada beberapa dari mereka yang telah mencapai level tertinggi. Dia tidak menyangka bahwa dua datang sekaligus hari ini. Setelah dia mendaftarkan informasi tentang gurun, pemuda lain dari gurun maju. Itu masih semangat terbaik. Pria parubaya itu menghela napas. Sungguh menakjubkan bahwa ada roh-roh berkualitas tinggi secara berurutan dan mereka bersatu. Tapi keterkejutannya tidak berakhir di situ. Selanjutnya, keterkejutannya berubah menjadi keterkejutan. Ada 5 roh surgawi superior dan 4 roh surgawi menengah. Luming dan Qiuye semuanya adalah roh surgawi yang unggul. Saat gelembung diuji, mereka juga roh surgawi yang unggul. Ini membuat pria parubaya itu menganga, jantung sungai. Siapakah orang-orang ini? Ada begitu banyak roh surgawi yang unggul. Apakah ada raja dalam hal ini? Ketika orang-orang ini dewasa, mereka akan menjadi luar biasa. Bab 1869 Subscribe Penatua. Akhirnya, giliran Sue Ningsin yang membiarkannya bernapas lega. Dia lebih rendah dari tubuh roh surgawi. Tubuh roh asli dari hati Sue Ning bukanlah roh surgawi. Namun, sebelum Luming pergi ke Tanah Suci Guyang, Luming memadatkan hati Sue Ning dengan Dayan Danlu, yang membuat tubuh roh Sue Ningsin mencapai tubuh roh surgawi yang lebih rendah. Nah, ujiannya sudah selesai. Kamu bisa bergabung dengan halaman suci Yuanshan. Kamu bisa menungguku di sini. Kata pria parubaya itu, berbalik untuk pergi, tidak lama kemudian, dia kembali. Dengan lambaian tangannya, selusin kartu giok muncul di udara dan masing-masing terbang ke Luming dan yang lainnya. Ini adalah token identitas kamu. Kamu dapat mengambilnya, dan kamu akan mewakili orang-orang dari halaman suci Yuanshan di masa depan. Apalagi halaman suci Yuanshan sangat besar dan memiliki area yang luas, sehingga kamu dapat memilih tempat tinggal kamu sesuka hati. Selama tidak ada orang yang tinggal di pegunungan yang kamu lihat sebelumnya, kamu dapat memilih mereka. Kata pria parubaya itu. Terima kasih banyak guru. Luming dan yang lainnya mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Ya, satu hal lagi, aku ingin mengingatkanmu bahwa halaman suci Yuanshan tidak bisa tidak bertarung, tetapi kamu tidak bisa membunuh, kamu tidak bisa meninggalkan pencapaian lawan, dan kamu tidak bisa melakukan hal lain. Pria parubaya memperingatkan. Luming dan yang lainnya mengangguk. Tianjiao, yang bergabung dengan halaman suci Yuanshan, semuanya adalah Tianjiao teratas dari seluruh dunia. Setidaknya mereka adalah keberadaan roh surgawi dan berpotensi menjadi kaisar. Jika kita tidak dapat membantu membunuh mereka, kita mungkin kehilangan banyak. Tapi mereka mau tidak mau berkelahi, yang bisa merangsang banyak kesombongan, memberi tekanan pada orang, dan memaksa orang untuk maju. Yah, kamu pergi. Pria parubaya itu melambai, dan Luming dan yang lainnya pergi. Keluarkan rune dan berikan pada Lu Yuming. Tak lama kemudian, beberapa sosok melintas, itu adalah Huang Ling dan Long Chen, dan ada beberapa kenalan, tapi Mu Qingsui dan kamu Dong Fang dari Sekte Raiteon. Luming. Kakak Lu. Beberapa orang menyapa Luming dan mereka. Luming, akhirnya kamu di sini. Benarkah? Huang Ling tersenyum dan menatap Huang Li dan yang lainnya, menunjukkan keterkejutan. Di mana kamu tinggal? Kita akan berbicara sambil berjalan. Lu Mingdao. Beberapa kenalan kita tinggal di puncak gunung. Aku akan mengantarmu ke sana. Huang Mingdao, kerumunan segera pergi ke kedalaman halaman suci Yuanshan. Segera, mereka sampai di puncak gunung, di mana banyak halaman lainnya dibangun. Ketika Luming tiba, banyak sosok terbang keluar. Orang-orang ini semuanya adalah Istana Phoenix, Gajah Dewa, dan beberapa sekte Tianjiao dari Mu Qingsui. Mereka semua memiliki hubungan yang baik dan tinggal di gunung ini. Mereka semua menyapa Luming satu persatu, lalu mereka mendarat di halaman lain. Luming juga memperkenalkan Huang Li dan lainnya. Tentu saja, Luming tidak mengatakan bahwa Huang Li adalah suku terpencil. Lagi pula, kewarganegaraan Huang belum lahir. Kamu juga mengendalikan hukum kekuatan. Mata Huang Li menatap Long Chen, dan matanya menunjukkan rasa perang yang kuat. Di tubuhnya, hukum pengerahan tenaga pecah dan penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Di tubuh Long Chen, juga menghembuskan nafas yang kuat, menatap kekuatan yang sia-sia, mencoba menjalankan hukum, menunjukkan niat berperang. Sayang sekali kultivasimu tidak cukup baik. Ketika kamu menembus kesempurnaan Resi Agung, kamu akan bertarung dengan baik denganku. Ini lebih menjilat perang. Sesuai seleraku, di mata Long Chen, ada juga cahaya yang menyala-nyala. Hukum raja adalah hukum tertinggi antara langit dan bumi. Di masa biasa, raja sangat langka dan langka di dunia. Hanya di zaman keemasan saat ini akan ada situasi di mana raja bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Namun, di dinasti yang sama, ada dua orang atau bahkan lebih di era yang sama, yang jarang terjadi di zaman kuno. Baik Long Chen maupun Huang Li mengendalikan hukum yang sangat kuat. Ketika mereka bertemu bersama, tidak ada alasan mengapa mereka tidak saling bertarung.
Selain itu, mereka bertarung satu sama lain dalam tubuh raja yang sama, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi. Orang besar ini adalah raja. Di Istana Phoenix, Tianjiao lain dari Shen Xiangzong memandang Huang Li dan menunjukkan keterkejutan. Long Chen dan Huang Li saling memandang, lalu memisahkan napas. Mereka mengobrol sebentar, dan Lu Ming terutama bertanya tentang situasi Yuan Shan Seng Yuan. Tianjiao dari halaman suci Yuan Shan berada di luar imajinasi kita. Itu tidak hanya mengumpulkan Tianjiao dari 9 tempat suci, tetapi juga Tianjiao dari banyak kekuatan kekaisaran. Bahkan klan kuno yang tidak dapat melarikan diri dari dunia telah dilahirkan bersama Tianjiao dan bergabung dengan Yuan Shan halaman suci. Huang Lingdao. Ras kuno. Lu Ming mengangkat alis, memikirkan kelaparan. Ras kuno itu, yang dikenal sebagai kelompok etnis kuno, adalah kekuatan yang telah diturunkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Mereka selalu ada sejak zaman kuno. Banyak dari mereka tidak berada di 9 tempat suci, tetapi hidup di dunia kecil yang unik. Mereka memiliki fondasi yang sangat dalam dan tidak tahu seberapa kuat mereka. Kali ini, aku tidak tahu mengapa, banyak klan kuno lahir dengan Tianjiao, bakat dan kekuatan mereka luar biasa, dan tidak sedikit raja. Kata Huang Ling lagi. Orang kuno. Wastelen dan sebagainya, memiliki rasa perang yang lebih kuat di mata mereka. Tampaknya halaman suci Yuan Shan benar-benar kumpulan angin dan awan, mengumpulkan semua Tianjiao dari 9 tempat suci, serta kelahiran Tianjiao kuno. Menarik. Di mata Lu Ming, ada juga perasaan perang. Keluarlah padaku, Long Huang Chen. Di sini, ada raungan di luar. Itu serigala Mo dan mereka. Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya tiba-tiba wajah mereka menjadi sangat jelek. Sialan, orang-orang ini, mereka benar-benar tidak menyerah. Seseorang berteriak. Huang Ling, Long Chen, keluar dari sini. Suara itu berdering lagi. Lu Ming, kamu duduk sebentar, dan aku akan mengurusnya. Long Chen melangkah keluar dan pergi ke halaman lain. Aku juga akan pergi. Huang Ling juga mengikuti, Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa juga memiliki beberapa Tianjiao, juga mengikuti. Mata Lu Ming berkilat, dia tidak bangun. Sebaliknya, dia mengirimkan kesadaran spiritualnya dan melihat segala sesuatu di luar. Di luar, Molang, pangeran kedua Jinwu, dan beberapa Tianjiao lainnya, dengan total 7 atau 8 orang, adalah Tianjiao teratas dari beberapa kekuatan kuat di Tanah Suci Bulan Kuno, berdiri di langit, menghadap ke Long Chen dan Huang Ling. Huang Ling, Long Chen, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Kesabaran kami terbatas. Molang mencibir. Kamu tidak ingin kami bergabung denganmu. Keluar dari sini. Long Chen langsung memarahi. Jika kamu menolak kami, apakah kamu tahu konsekuensinya? Jika klan angin ingin kamu bergabung dengan kami, kamu akan menghormatimu. Jangan bersulang, makan dan minum. Pangeran kedua Jinwu diselimuti api matahari, dan matanya bersinar dengan sinar yang tajam. Tidak bisakah kamu mengerti orang? Keluar dari sini. Minuman Dragon Chen, tubuh mengeluarkan nafas yang kuat. Selama periode ini, kultivasi Long Chen juga menerobos dan mencapai puncak Resi Agung, yang tidak jauh dari kesempurnaan Resi Agung. Jelas, kemajuan besar telah dibuat dalam bulan-bulan ini. Long Chen melangkah ke langit dan berjalan, menuju serigala hitam dan yang lainnya, biarkan serigala tinta dan yang lainnya menghadapi perubahan besar. Dengan bakat Long Chen, prestasinya mencapai puncak bijak agung. Kekuatan bertarungnya luar biasa, mereka sama sekali bukan saingan. Bab 1870. Pada saat ini, panggilan Phoenix terdengar. Huang Ling bermandikan api keabadian, dan burung Phoenix bernyanyi dan bangkit dari langit. Kultivasi Huang Ling mirip dengan Long Chen, dan telah mencapai puncak bijak agung. Dan Istana Phoenix, keluarga Gajah Dewa Tianjiao lainnya, juga terengah-engah, mata buruk menatap serigala Mo mereka. Serigala Mo dan yang lainnya menghadapi perubahan lagi dan lagi, tanpa sadar mundur. Keras kepala, jangan berpikir bahwa dengan kultivasimu, kamu bisa bersaing dengan Feng Zhu Tianjiao. Kamu bisa menungguku, pergi. Jinwu dua pangeran dingin meninggalkan sepatah kata pun, dan serigala Mo dan yang lainnya berbalik. Huang Ling dan Long Chen saling memandang dan melihat warna kekhawatiran dari mata masing-masing. Kemudian mereka kembali ke rumah sakit lain. Huang Ling, Long Chen, apa yang terjadi? Apa asal-usul klan Feng? Lu Ming bertanya. Klan Angin adalah klan kuno, dan tempat mereka tinggal dalam pengasingan sebenarnya adalah Tanah Suci Bulan Kuno. Beberapa waktu lalu, klan Angin lahir, dan Tianjiao dari keluarga Feng keluar dan bergabung dengan Yuan Shan Suci halaman. Tianjiao dari klan Angin sangat mendominasi. Penting untuk menciptakan kekuatan di halaman suci Yuan Shan, dan biarkan Tianjiao lain dari Tanah Suci Guyue bergabung dengan mereka. Tianjiao dari kekuatan seperti Molang, Zijizong, Jinwu dan kekuatan lainnya telah bergabung dengan klan Feng. Kami adalah satu-satunya yang belum bergabung dengan Tanah Suci Bulan Kuno. Huang Ling menjelaskan. Mereka terlalu sombong. Ini adalah kebebasan kita untuk menambah atau tidak bergabung, tetapi klan Angin telah mengirimkan pesan.
Jika kita tidak bergabung, kita tidak akan bisa tinggal di halaman suci Yuanshan. Mu Qingsui menjawab, wajahnya tidak tampan. Feng Zhu, tanah suci bulan kuno hidup dalam pengasingan. Di mata Lu Ming, gumpalan tepi melintas. Apa kekuatan Feng Zhu Tianjiao? Lu Ming bertanya. Wu Fengchen adalah Tianjiao terkuat dari Feng Zhu. Itu adalah tubuh raja, dan tubuh roh juga merupakan tubuh roh surgawi yang unggul. Ia mengendalikan aturan untuk menghancurkan Tianfeng dan telah menembus alam paling suci. Itu adalah kelompok terkuat dari Tianjiao di halaman suci Yuanshan. Huang Lingdao. Raja Tanah Suci, tidak heran dia begitu sombong. Lu Ming sedikit mengernyit. Tubuh raja, dan mencapai Tanah Suci, kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan. Pada saat ini, di langit yang jauh, teriakan nyaring, cahaya kemasan, dengan kecepatan yang mengerikan, menuju tanah tempat mereka tinggal. Ini adalah burung gagak emas berkaki 3, sayap terbentang, penuh sepanjang 100 meter, bermandikan api matahari, seperti matahari bulat. Itu pangeran tertua Jinwu. Kurasa itu akan berurusan dengan Huang Ling dan Long Chen. Klan angin ingin menyatukan Tianjiao, tanah suci bulan kuno. Jelas, mereka tertarik pada bakat Huang Ling dan Long Chen, tetapi bakat mereka tinggi, tetapi kultivasi mereka masih rendah, aku khawatir itu sulit bersaing dengan mereka. Pergi dan lihat. Pegunungan terdekat, ada banyak indra Tianjiao, satu demi satu terbang ke ketinggian, menonton dari jauh. Kecepatan Jinwu 3 kaki sangat cepat, beberapa napas, mereka terbang ke Lu Ming tempat mereka tinggal, sayapnya menjadi kipas, sejumlah besar matahari besar Shenhuo, menuju Lu Ming mereka turun. Saat ini, Lu Ming dan mereka sedang mengobrol. Tiba-tiba, wajah semua orang berubah. Api matahari besar, sial. Huang Ling dan Long Chen meraung bersamaan. Tubuh mereka membubung ke langit dan pecah untuk menyerang dan menghancurkan api dewa matahari. Lu Ming, Huang Li, dan lainnya tergerak, tetapi mereka tidak terburu-buru. GAH. Teriakan terdengar dari langit. Di langit, tampak seorang pemuda berjubah emas. Matanya seperti listrik. Dia sangat mendominasi. Di belakangnya, ada sepasang sayap hitam kemasan. Mereka berkibar perlahan dan terengah-engah. Mereka menyelimuti seluruh gunung. Tanah suci. Hati Lu Ming tergerak, gagak emas berkaki 3 ini sebenarnya memiliki kultivasi paling suci. Pangeran Jinwu, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya bergumam di mata mereka. Pangeran Agung Jinwu sangat terkenal di Tanah Suci Bulan Kuno. Sebelum kelahiran klan Feng, dia adalah salah satu yang paling sombong di Tanah Suci Bulan Kuno. Secara khusus, dia bergabung dengan halaman suci Yuanshan dan menerobos ke tempat paling suci dengan bantuan sumber daya halaman suci Yuanshan. Sua. Di belakang Pangeran Tertua Jinwu, ada lebih dari selusin tokoh yang muncul di belakang Pangeran Besar Jinwu, seperti Molang dan lainnya. Huang Ling, Long Chen, aku menyarankan kamu untuk menyerah dan bergabung dengan kami. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Kamu harus memahami bahwa perlawanan hanyalah belalang yang menghalangi mobil. Minuman dingin serigala tinta, ekspresi tinggi. Kamu ingin menjadi anjing berkebangsaan Feng. Jika kamu melakukannya, kami tidak tertarik. Jalan Long Chen. Berani. Sayap di belakang Pangeran Besar Jinwu berkibar, dan nyala api semakin bermartabat. Matanya dengan dingin memindai Long Chen dan Huang Ling dan berkata, di halaman suci Yuanshan, meskipun kamu tidak bisa membunuhmu, kamu masih bisa terluka parah. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa bertarung sekali di masa depan, sehingga kamu tidak bisa tinggal di halaman suci Yuanshan. Itu burung yang sakit, nada yang besar, apakah kamu yang membuka halaman suci Yuanshan? Suara sarkastik keluar dari halaman. Siapa? Pangeran Tertua Jinwu terlihat murung dan melihat ke halaman lain. Aku berani menyebutnya sakit. Kemudian, lebih dari selusin sosok keluar dari langit, berjalan di depan Lu Ming, Huang Li Qiuyue dan yang lainnya, mengikuti di belakang. Lu Ming, Molang, Pangeran kedua Jinwu dan yang lainnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Jadi kamu adalah Lu Ming. Mata sang pangeran lebih dingin. Jika itu palsu, aku akan menggantinya. Lu Ming tersenyum. Yah, sangat bagus. Jika aku belum pernah ke kota Tiandi sebelumnya, bagaimana kamu bisa menjadi liar di Tanah Suci Bulan Kuno? Aku pikir kamu tidak berani datang ke Tanah Suci Bulan Kuno. Sekarang aku di sini. Aku akan memberimu pelajaran dan membalaskan dendam saudara ke-9. Kesempatan membunuh yang dingin melintas di mata Pangeran Agung Jinwu. Jika tidak dilarang membunuh di halaman suci, dia akan langsung membunuh Lu Ming. Namun, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lu Ming, dia masih bisa dipermalukan dan diinjak-injak di depan umum, membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya di halaman suci Yuanshan. Ledakan. Pangeran Agung Jinwu menginjak dan di tubuhnya api matahari yang besar menjadi semakin membara. Nyala api ada di seluruh langit, dan momentumnya seperti orang gila, menekan ke arah Lu Ming. Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya semuanya terengah-engah, siap bertarung satu sama lain. Aku tidak menyangka akan bertemu peran seperti itu begitu aku keluar. Aku akan mengambil burung ini. Di belakang Lu Ming, Huang Li menyeringai, dan matanya menunjukkan rasa perang yang kuat.
Dia melangkah keluar dan berjalan menuju Pangeran Jinwu. Lu Mingjing berdiri diam. Jika Huang Li ingin memulai, biarkan dia bergerak. Denganmu, hanya tanah suci, turunlah padaku. Dengan ekspresi tinggi, Pangeran Tertua Jinwu melirik Huang Li sesuka hati, dan mengambil gambar dengan satu tangan. Nyala api mengembun menjadi telapak api besar, yang bertiup ke arah Huang Li. Berbaringlah adikmu, burung yang sakit, itu kamu. Huang Li meraung, ototnya menonjol, dan tinjunya meledak, yang langsung meledakkan telapak api besar itu. Bentuk tubuhnya terus berjalan, dan dia bergegas menuju Pangeran Jinwu dengan kepalan tangan. Wajah Pangeran Jinwu berubah, dan jari-jarinya seperti cakar. Satu cakar mencengkeram Huang Li. Bab 1871. Ledakan. Tinju Huang Li bertabrakan dengan kaki Pangeran Jinwu. Dalam sekejap, wajah Pangeran Jinwu sangat berubah dan tubuhnya dengan cepat mundur. Telapak tangannya sedikit gemetar, semburan rasa sakit menyebar, dan dia hampir mematahkan jarinya dengan kepalan tangan. Apa yang dikatakan Lu Ming benar. Ini benar-benar burung yang sakit. Huang Li menyeringai. Kaum muda berkebangsaan Huang lainnya tertawa terbahak-bahak. Cari, mati. Pangeran Besar Jinwu mengeluarkan dua kata dengan marah, matanya berbinar dengan pembunuhan dingin. Baru saja, dia hanya ceroboh. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang terkandung dalam kepalan tangan Huang Li begitu mengerikan. Membunuh. Pangeran Agung Jinwu meraung dan berubah menjadi gagak emas berkaki tiga yang besar. Budidaya Xiao Cheng yang paling suci pecah dengan seluruh kekuatannya, dan sayapnya menopak dan dia membunuh masa lalu menuju gurun. Api matahari yang mengerikan, seolah-olah bisa membakar segalanya, mengalir menuju kehancuran. Huang Li, dengan sepasang sarung tangan di telapak tangannya, mencoba yang terbaik untuk menjalankan hukum. Tinjunya terus-menerus dibombardir. Dengan setiap kepalan, langit mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan, membentuk saluran vakum. Kekuatan tinju yang mengerikan meledakkan Pangeran Jinwu dan mengalahkan api matahari yang besar. Sua. Tubuh Pangeran Tertua Jinwu direduksi menjadi seukuran orang biasa, tetapi kecepatannya lebih menakjubkan. Seperti cahaya keemasan, dia membunuh Siang Huang Li. Tiga cakar emas dan hitamnya sangat keras. Sepertinya dia bisa memahami segalanya dan memahami kekuatan gurun. Pada saat yang sama, sayapnya seperti pisau dan memotong Huang Li. Huang Li menanggapi perubahan dengan keteguhan, berdiri dalam kehampaan dan tidak bergerak. Tinjunya terus-menerus menyerang, dan dia bertabrakan sengit dengan Pangeran Agung Jinwu. Keduanya bertarung lusinan jurus dalam sekejap mata, dan Huang Li menahan serangan Pangeran Besar Jinwu. Tubuh roh yang unggul. Lu Ming berbisik. Tubuh roh Pangeran Agung Jinwu juga merupakan tubuh roh surgawi yang unggul. Selain itu, kultivasinya telah mencapai tanah suci, dan kekuatan tempurnya memang sangat kuat. Lu Ming mengerti bahwa meskipun kekuatan kelaparan dapat dilawan untuk sementara, itu akan dikalahkan setelah waktu yang lama. Bagaimanapun, orang bijak yang agung jauh dari yang paling suci. Hukum kekuatan tertinggi adalah tubuh raja. Yan Jiao, yang tertarik dari jauh, juga terkejut. Bahkan di Yuan Shan Seng Yuan, tidak banyak raja, dan setiap raja muncul, yang menarik banyak perhatian. Begitu raja tumbuh dewasa, itu benar-benar mengerikan. Pertempuran sengit antara Huang Li dan Pangeran Raja Wu terus berlanjut, tetapi seperti yang diharapkan oleh Lu Ming, serangan Pangeran Raja Wu menjadi semakin ganas, dan Huang Li secara bertahap dikalahkan. Aku akan membantunya. Di belakang Lu Ming, sesosok melangkah keluar, tetapi ini adalah bulan musim gugur. Di tubuh Qiu Yue, dua parang terbang keluar, yang satu sangat dingin, yang lainnya panas. Kedua parang itu berputar dan berubah menjadi kekuatan penghancur, membunuh Pangeran Agung Jinwu. Kekuatan yang mengerikan, biarkan Pangeran Besar Jinwu di jantung kejutan, dengan cepat meledak kekuatan serangan balik, matahari besar Shenhuo dan kekuatan bulan musim gugur pecah tabrakan yang mengejutkan. Namun, Pangeran Tertua Jinwu masih meremehkan bulan musim gugur. Dua parang menembus api matahari dan menebas sang pangeran. Pangeran mundur dengan sangat terkejut, tetapi dia masih tersapu oleh pedang dan meninggalkan bulu emas di seluruh langit. Bah, bulu burung, bunuh. Huang Li minum dan bergegas menemui Pangeran Besar Jinwu. Tinjunya terus-menerus dibombardir. Bulan musim gugur, berkoordinasi dengan kekuatan kelaparan, beroperasi sesuai dengan hukum Yin dan Yang, dan membunuh Pangeran Agung Jinwu. Pangeran Agung Jinwu mengeluarkan semua kekuatannya dan bertarung melawan kedua pria itu, tetapi untuk sementara, dia terpaksa jatuh ke posisi yang lebih rendah. Raja lain, bagaimana bisa ada begitu banyak raja? Di kejauhan, banyak orang terkejut. Huang Li dan Qiu Yue adalah pendatang baru, dan mereka bersama Huang Ling dan Long Chen. Dengan cara ini, Huang Ling dan Long Chen memiliki 4 raja. Keempat raja itu masih lemah dalam kultivasinya. Jika mereka semua dipecah menjadi yang paling suci, kekuatan macam apa itu? Maksudnya, 2 lawan 1. Pangeran kedua Jinwu meraung. Untuk melawan tanah suci yang agung dengan wilayah paling suci, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakannya, jika tidak, akan adil untuk bertarung di level yang sama. Mata Lu Ming menyapu ke arah pangeran kedua Jinwu dan yang lainnya, dan berkata dengan nada mencemooh.
Pangeran kedua Jinwoo dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, tubuh raja hanya bisa bersaing dengan tubuh raja yang sama. Ada begitu banyak tubuh raja di pihak Luming. Tubuh kerajaan seperti apa yang mereka ambil dalam Perang Dunia Pertama pada level yang sama, keunggulan mereka adalah kultivasi dan ranah. Bagaimana kita bisa melepaskan yang panjang dan mengambil yang pendek? Nona Kyuyue, kamu satu-satunya di kuil. Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan kami? Pangeran kedua Jinwoo menoleh ke Kyuyue lagi, berharap Kyuyue dapat mundur dari perselingkuhannya. Tapi Kyuyue terlalu malas untuk memperhatikan pangeran kedua Jinwoo, dan serangannya lebih ganas. Huang Li dan Kyuyue, serangan jarak dekat dan serangan jarak jauh, bekerja sama satu sama lain dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Untuk sesaat, Pangeran Jinwoo meraung, tapi dia tidak punya pilihan. Pangeran Agung Jinwoo menggunakan semua kekuatannya, tetapi paling banyak dia bahkan bersama Kyuyue dan Huang Li, dan kadang-kadang bahkan tertinggal. Meskipun Pangeran Agung Jinwoo memiliki kultivasi yang kuat, dia telah mencapai kesuksesan paling suci dan kecil, tetapi setelah semua, dia baru saja menerobos. Apalagi hukum yang dia kuasai bukanlah hukum raja-raja. Kyuyue dan Huang Li telah mencapai kesempurnaan dari orang bijak agung, yang tidak jauh dari santo tertinggi. Upaya bersama mereka tidak kalah dengan Pangeran Besar Jinwoo. Kedua belah pihak telah bertarung puluhan kali, dan masih sulit untuk menentukan hasilnya. Ini sangat kuat. Terlebih lagi, kedua raja itu mengejar Luming. Huang Ling dan Long Chen baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka bertemu bulan musim gugur sebelumnya, tetapi Istana Phoenix, Tianjiao lain dari Shen Xiangzong, Mu Qingsui dan Kamu Dongfang terkejut. Orang-orang yang mengikuti Luming memiliki dua raja, dan pencapaian mereka telah mencapai kesempurnaan Santo Agung. Mereka lebih kuat dari Huang Ling dan Long Chen. Bagaimana dengan orang lain? Banyak orang tidak bisa tidak melihat sisa orang yang sunyi. Mata Gurun dan yang lainnya, bagaimanapun, jatuh ke medan perang dalam sekejap, masing-masing dengan rasa perang yang kuat dan tatapan ingin mencoba. Di masa lalu, ketika mereka melihat begitu banyak Tianjiao di tanah suci hutan belantara, mereka merasa darah mereka penuh semangat dan semangat juang mereka akan membara. Mereka ingin mengadakan perang besar seperti kekuatan liar. Luming, kamu memiliki kemampuan. Apa kemampuanmu untuk bersembunyi saat bertarung denganku? Pangeran Agung Jinwoo melolong, menggulung api matahari yang besar, terus-menerus menyembur keluar, dan memaksa mundur bulan musim gugur dan kekuatan kelaparan. Jika kamu ingin bertarung denganku, oke, maka aku akan bertarung denganmu dan pergi ke tahap hidup dan mati. Berani. Luming membuka mulutnya, dan suaranya mengungkapkan kesempatan mengerikan untuk membunuh. Platform pertempuran hidup dan mati. Pangeran Besar Jinwoo tiba-tiba ragu-ragu. Dia telah mendengar tentang kekuatan bertarung Luming, tetapi tidak peduli seberapa kuat Luming, dia bukanlah tandingannya. Tapi platform pertempuran hidup dan mati, masuklah, adalah perang hidup dan mati. Kamu tidak dapat membunuh lawan kamu di altar. Ini sangat berbahaya. Hingga saat ini, hanya sedikit orang yang benar-benar menginjak tahap hidup dan mati. Apakah kamu berani mengajakku bertarung? Keributan itu hanya pengecut. Luming mencibir, dan arti sarkasme lebih kuat. Luming, kamu tidak tahu. Orang-orang ini hanya akan menggertak yang lembut dan takut pada yang keras, menggertak orang lain dengan kekuatan harimau. Jika mereka bertemu dengan yang lebih kuat dan lebih kejam, mereka akan segera menjadi kura-kura berkepala dari ayam jantan. Long Chen juga mencibir dan membuka mulutnya, membuat orang lain tertawa. Bab 1872. Pangeran tertua Jinwoo marah dan matanya suram. Jika kamu tidak berani bertarung, pergilah. Luming minum dan suaranya menyebar jauh. Berjuanglah saat kamu bertarung. Luming, kamu dan aku akan berjuang untuk hidup dan mati. Hari ini aku akan membunuhmu. Pangeran Agung Jinwoo melolong. Bagus. Mulut Luming sedikit melengkung, mata dipenuhi cahaya dingin, berkata, bulan musim gugur, kekuatan sunyi, kamu kembali, biarkan aku datang. Bagus, haha. Huang Li tertawa, dan dengan keras meniup beberapa tinju terus-menerus, dan bentuk tubuh bulan musim gugur mundur. Segera setelah Pangeran Emas Wu selesai, dia berubah menjadi seorang pemuda jangkung berjubah emas. Melihat Luming, dia penuh dengan peluang pembunuhan. Pergilah, ke pertempuran hidup dan mati. Pangeran tertua Jinwoo berbalik dan pergi, diikuti oleh Mo Lang dan Pangeran kedua Jinwoo. Luming, Huang Ling, Long Chen dan lainnya juga pergi ke arah itu. Kita akan bertarung hidup dan mati. Ayo pergi dan lihat. Orang-orang yang menonton dari jauh juga mengikuti. Segera setelah itu, mereka tiba di tempat terbuka, di mana terdapat platform pertempuran besar, yang berwarna emas ungu. Dikatakan bahwa platform semacam ini ditempa oleh Kaisar Agung dengan logam khusus. Kaisar Wu biasa tidak dapat menembusnya. Di atasnya, mereka bisa bertengkar hebat. Pangeran tertua Jinwoo menginjak platform pertempuran terlebih dahulu, mengeluarkan peluang pembunuhan yang kuat, menatap Luming dan minum, Luming, naik dan mati. Luming dengan enteng, melangkah keluar, juga menginjak panggung. Kakak Luming, ayo bunuh dia, aku ingin makan daging burung, kicau.
Gelembung-gelembung itu mengayunkan tinju kecil mereka dan berteriak, yang membuat Tianjiao klan Jinwu terlihat jelek. Si kecil bahkan ingin makan daging berwarna hitam kemasan, yang membuat mereka merasa tertekan. Tapi masih ada orang yang semangatnya tinggi. Apakah daging kaki tiga ini enak? Bukankah itu beracun? Huang Li terlihat sederhana dan jujur. Tidak ada racun, tidak ada racun. Ini enak. Kakak Luming dan aku makan sayap sebelumnya. Dagingnya segar dan empuk, sangat enak dengan anggur, cucu. Bubble berkata, mata besar menyipit, menjulurkan lidah untuk menjilat bibirnya, sangat merindukan penampilan. Begitu lesat. Huang Li, Del. Pemuda dari gurun menyeringai dan memelototi Kaisar Jinwu di platform pertempuran, berharap untuk menggigit Pangeran Jinwu. Pangeran besar Jinwu, serta pangeran kedua Jinwu, dan klan Jinwu lainnya Tianjiao, hampir memuntahkan seteguk darah, gemetar karena marah. Tapi Luming juga sedikit tersenyum, berkata, maaf, anak-anak di rumah tidak mudah dibesarkan, nafsu makan lebih banyak, kamu berkontribusi untuk itu. Berkontribusi untuk adikmu. Pangeran tertua Jinwu hampir bersumpah, dan akhirnya meraung, Luming, hari ini aku akan menelanmu, bunuh kamu. Pangeran Agung Jinwu diubah menjadi tubuhnya sendiri, dengan sayap, dan membunuh Luming. 3 cakar tajam, mencengkram Luming, ingin merobek Luming. Ledakan. Kekuatan suci Luming sedang beroperasi, dan prestasinya tidak diragukan lagi. Semua orang yang menonton perang tercengang. Puncak Daseng, pria ini hanya memiliki puncak bijak yang agung. Beraninya dia bertarung dengan Pangeran Jinwu di panggung hidup dan mati. Orang ini sudah mati. Dalam perang barusan, 2 orang suci agung mampu bersaing dengan Pangeran Agung Jinwu. Kultivasi bijak agung ini di puncak tidak bisa menjadi lawan dari Pangeran Agung Jinwu. Sayang sekali dia akan jatuh ketika dia datang ke halaman suci Yuanshan. Luming menunjukkan prestasinya, dan orang-orang Tianjiao di sekitarnya menggelengkan kepalanya. Bakat Tianjiao ini sangat kuat dan terinformasi dengan baik, terutama dalam periode waktu ini, berapa banyak bakat yang kamu lihat. Tapi hampir tidak mungkin melawan Tianjiao seperti Pangeran Jinwu di puncak Daseng. Sekalipun hanya ada sedikit anak Tuhan, aku khawatir akan sangat sulit untuk melakukannya. Mereka semua mengira Luming sudah mati. Tapi saat berikutnya, murid semua orang tiba-tiba melebar. Hukum apa itu? Hukum kekacauan adalah hukum kekacauan, sarang, anak Tuhan yang lain. Banyak orang meraung dan terkejut. Ledakan. Pada saat ini, Luming meninju dengan cakar tajam Pangeran Jinwu, membuat raungan keras. Kemudian, tubuh besar Luming diledakkan oleh Luming, dan Luming sendiri mundur. Bagian yang sama. Banyak orang terkejut. Luming sebenarnya memblokir serangan Pangeran besar Jinwu. Mengandalkan budidaya orang bijak di puncak, itu mengejutkan. Mati. Pangeran Agung Jinwu meraung, melebarkan sayapnya, dan tiba-tiba berkibar. Dia kembali bergegas ke Luming dan melancarkan serangan yang lebih agresif. Luming menjalankan Zenyu Tiangong, dan hukum kekacauan menutupi seluruh tubuh. Dengan setiap pukulan, sebuah prasasti penjara muncul dan pergi untuk menekan Pangeran Jinwu. 2 orang saling bertemu terus-menerus, itu setara. Matahari membakar langit. Kekacauan merampok jari. Pangeran Agung Jinwu dan Luming, pada saat yang sama, menggunakan kekuatan sihir mereka. Matahari yang besar, dan jari yang besar, berbenturan. Hitam-hitam kembali satu sama lain, keduanya gila untuk jangka waktu tertentu. Dalam konteks kekuatan sihir, Luming memiliki keunggulan. Sekarang, perampokan jari Luming yang kacau mendekati 70%. Kekuatannya cukup kuat untuk menjadi 90% dari kekuatan seni sihir dengan hukum adat sebagai intinya. Kekuatan sihir Pangeran Besar Jinwu hanya 80% dari waktu. Membunuh. Luming membunuh Pangeran Tertua Jinwu. Jari-jarinya terus-menerus menunjuk. Beberapa jari kacau terbentuk pada saat bersamaan, membunuh sang pangeran. Pangeran besar Jinwu pecah dengan seluruh kekuatannya, dan nyala api memenuhi langit, membentuk matahari dan meraung ke arah daratan. Di platform pertempuran, raungan tak henti-hentinya, penuh dengan api ilahi matahari yang besar dan kekuatan hukum yang kacau. Segel. Tangan kanan Luming menunjukkan jari perampokan kekacauan, sementara tangan kirinya memutar aturan lari. Krone tak berujung muncul, membentuk kekuatan segel yang mengerikan, yang langsung melewati api matahari besar Pangeran Agung Jinwu dan menuju ke seluruh tubuhnya. Kekuatan segel adalah untuk menyegel Pangeran Agung Jinwu. Dan pemandangan ini juga mengejutkan orang lain yang menonton perang. 2 hukum, orang ini, bagaimana kamu bisa mengendalikan 2 hukum? Hukum yang kuat, hukum raja, luar biasa, luar biasa. Semua orang di tempat kejadian adalah Tianjiao dari seluruh dunia. Mereka mendapat informasi yang baik, tetapi mereka belum pernah melihat orang seperti Luming. Sulit untuk menahan kegembiraan batin mereka. Beberapa orang bahkan meraung. Tidak baik. Pangeran kedua Jinwu, serigala hitam dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Pangeran besar Jinwu tertinggal. Saat ini, Pangeran Agung Jinwu sendiri juga terkejut, menunjukkan warna kengerian. Kekuatan bertarung Luming jauh di luar imajinasinya.
Pecahkan untukku. Pangeran Agung Jinwu meraung. Di belakangnya, muncul sepasang sayap, yang bersinar ke segala arah. Di bawah satu kipas, itu seperti pedang surgawi, yang mengalahkan aturan susunan yang menutupi seluruh tubuh. Kemudian api tak berujung menyebar, memusnahkan kekacauan Luming. Sua. Sepasang sayap itu, melekat pada Pangeran Jinwu, menghembuskan nafasnya, naik gila. Bab 1873. Prajurit Kaisar adalah prajurit Kaisar. Mereka tercela. Dalam perang yang adil, mereka benar-benar menggunakannya. Huang Ling banyak minum. Sungguh tercela, ini adalah platform pertempuran hidup dan mati. Tidak ada aturan bahwa tentara Kaisar tidak dapat digunakan. Tentara Kaisar juga semacam kekuatan. Serigala hitam mencibir, wajahnya menunjukkan senyuman. Bahkan jika dia tidak bisa memberikan kekuatan penuh pada pasukan Kaisar, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh Luming. Luming, kataku, hari ini adalah tanggal kematianmu, bunuh. Pangeran tertua Jinwu acuh tak acuh dalam suaranya, dan mengembalikan penampilannya yang tinggi. Dia membunuh Luming dengan sayap emasnya. Kekuatan tentara Kaisar pecah, dan kekuatannya mengguncang bumi. Kaisar Bing, apakah menurutmu hanya kamu yang memilikinya? Luming berbicara dengan lemah, dan alisnya bersinar. Disarnya Taiji terbang keluar dan dengan cepat menjadi lebih besar. Ada pola Taiji di atasnya, yang ditekan ke arah Pangeran Jinwu. Dengan peningkatan kekuatan absolut Taiji, Luming menjadi semakin kuat. Sayap di belakang Kaisar Jinwu semuanya diblokir oleh susunan Taiji. Sua, sua. Luming memanfaatkan situasi untuk menyerang, beberapa jari perampok yang kacau, menuju Kaisar Besar Jinwu. Begitu mata Kaisar Jinwu membeku, kekuatan suci meledak. Sepasang sayap emas, memancarkan cahaya keemasan terang, terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3 yang besar. Dengan satu sayap, nyala api memenuhi udara, dan kekacauan Luming dimusnahkan. Tekanan. Pikiran Luming tergerak, dan pelat susunan Taiji mengambil kesempatan untuk menekan Pangeran Agung Jinwu. Dengan teriakan panjang, gagak emas yang diubah oleh prajurit Kaisar melompat dari langit dan terbang menuju pelat susunan Taiji. Pelat susunan Taiji bergetar dan tersingkir. Kemudian, Jinwu mengepakkan sayapnya dan menyerang Luming. Mati untukku. Pangeran Besar Jinwu memiliki senyum ganas. Luming berdiri di platform pertempuran, tidak bergerak. Wajahnya sangat tenang, seolah tidak melihat tentara Kaisar menyerang. Ketika pasukan Kaisar mengubah Jinwu, di dekat Luming, saat ini, tangan Luming, ada tungku. Kompor Dayan Dan. Tungku Dayan dengan cepat tumbuh besar dan menjadi seukuran gunung. Ketika tutup tungku dibuka, itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Masuklah untukku. Luming mengambil satu kaki tungku Dayan dan mengambilnya. Dia membawa tentara musuh ke dalam tungku dan dengan cepat menutupinya. Tungku Dayan, aku tidak tahu tingkat harta apa, sepasang sayap itu, tidak bisa keluar sama sekali. Kembalikan prajurit Kaisarku. Pangeran Besar Jinwu meraung. Sekarang kamu masih memikirkan Kaisar Bing dan mengkhawatirkan dirimu sendiri. Bunuh. Luming minum dan menggunakan formula pedang ajaib. 2 pedang keluar dari matanya dan menyerbu ke tubuh Pangeran tertua Jinwu. Tubuh Pangeran tertua Jinwu bergetar, dan kemudian pelat susunan Taiji ditekan. Pola Taiji menutupi sang pangeran. Luming bahkan lebih marah, membawa kuali Dayan, dia menabrak Pangeran Besar Jinwu. Serangan Luming seperti badai. Pangeran Jinwu tidak bisa menghentikannya. Kepalanya langsung dipukul oleh tungku Dayan. Dengan bunyi gedebuk, Pangeran Jinwu dipukul pusing, kepalanya hampir pecah, dan tubuhnya jatuh dengan keras di platform pertempuran. Wah, wah. Pola Taiji berubah menjadi pedang ikan yin dan yang, menusuk sepasang sayap Pangeran Agung Jinwu dan membuatnya menjerit getir. Bang! Luming, memegang kuali Dayan, menghancurkan Pangeran tertua Jinwu di kepalanya lagi. Kali ini, Pangeran tertua Jinwu terluka parah. Kepalanya terbelah dan darahnya mengalir. Api matahari yang besar yang memenuhi seluruh tubuhnya padam dan dia sekarat. Luming menyingkirkan piring susunan Taiji dan kompor Dayan dan menginjak kepala Pangeran Jinwu. Hentikan, Luming. Kakak laki-lakiku adalah kebanggaan pertama orang Jinwu. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pangeran kedua Jinwu meraung. Ada orang dari klan angin yang tidak akan membiarkanmu pergi. Serigala hitam berteriak. Haha, apa menurutmu ada ruang untuk relaksasi antara Jinwu dan aku? Luming terlihat mencemooh. Dia telah membunuh beberapa pangeran dari keluarga Jinwu. Mereka adalah musuh bebuyutan. Bagaimana mereka bisa diringankan? Jika dia tidak membunuh pangeran tertua Jinwu, orang Jinwu akan melepaskannya. Adapun klan angin. Mata Luming menatap Molang dan berkata, klan angin ingin bertarung, dan aku, Luming, akan menjadi yang berikutnya. Sejak pangeran tertua Jinwu telah menginjak panggung hidup dan mati, jika dia dikalahkan, dia akan mati. Di tangan Luming, pedang prajurit paling suci muncul dan menusukkannya ke kepala Pangeran Jinwu. Puff! Dengan darah berceceran di mana-mana, Luming menusuk kepala Pangeran Jinwu, dan jiwanya juga hancur. Pangeran Jinwu, mati.
Sungguh kekuatan tempur yang kuat, kekuatan tempur pria ini luar biasa. Putra kekacauan, yang mengendalikan hukum kekacauan, sungguh luar biasa. Ini adalah Yuan Shansheng Yuan, orang ketiga yang mengendalikan hukum terkuat. Sayang sekali kultivasinya lebih lemah, dan sulit untuk bersaing dengan Tian Jiao terkuat itu. Namun, jika kamu tumbuh dewasa, itu akan sangat mengerikan. Sekitar, beberapa orang bersemangat untuk membicarakannya. Anak Tuhan, ada lagi, ini benar-benar zaman emas. Bukan hanya para raja yang berjuang untuk hegemoni, tetapi juga para guru besar. Pangeran kedua Jinwu dan yang lainnya sangat jelek, terutama orang-orang dari klan Jinwu. Mereka menunjukkan pembunuhan yang mengerikan. Ketika pangeran tertua Jinwu meninggal, Tian Jiao, anggota terkuat keluarga Jinwu, dibunuh oleh Lu Ming. Aku khawatir beberapa orang tua dari klan Jinwu tahu bahwa mereka akan meledak menjadi amarah. Lu Ming, berikan aku tubuh kakakku. Pangeran kedua Jinwu membuka mulutnya dengan dingin. Berikan padamu, kamu sangat naif, ini hadiahku. Lu Ming tersenyum tipis dan kemudian berkata, selain itu, kamu tidak melihat bahwa beberapa temanku sangat tertarik dengan daging Jinwu. Kamu, berani. Pangeran kedua Jinwu gemetar karena marah dan memelototi Lu Ming. Berani apa kamu? Bukannya aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Dengan senyuman dan lambaian tangannya, Lu Ming mengangkat tubuh pangeran tertua Jinwu. Kemudian dia memandang pangeran kedua Jinwu dan berteriak, kamu masih belum pergi. Apakah kamu ingin bertarung? Aku akan melakukannya lagi. Kamu tunggu, Feng Wuchen sekarang ditutup di medan perang suci. Saat dia keluar, kamu akan mati. Pangeran kedua Jinwu sangat marah, tapi dia tidak berani melawan Lu Ming. Dia meninggalkan beberapa kata kejam dan pergi bersama Molang dan yang lainnya. Kakak Lu Ming sangat galak. Aku akan makan daging hitam kemasan, Jojo. Gelembung menyerbu bahu Lu Ming, berteriak dan berteriak, bersemangat. Pergi, kembali makan daging hitam kemasan. Lu Ming tersenyum dan kembali ke gunung tempat tinggalnya. Segera setelah itu, sebuah wewangian keluar dari gunung dan menyebar sejauh 10 mil. Malam itu, seekor burung gagak emas masuk ke perut orang-orang itu. Secara khusus, 9 Tian Jiao dari suku terpencil diberi makan makanan berminyak dan bahkan tulang. Semuanya ditelan oleh 9 pemuda dari suku kelaparan. Meski begitu, mereka masih di tengah pikiran mereka. Mata mereka bersinar, dan mereka bertanya-tanya apakah akan menangkap lebih banyak lagi untuk dimakan. Bab 1874. Hari pertama Lu Ming dan kedatangan mereka di halaman suci Yuanshan telah berakhir. Setelah cukup makan dan minum, mereka memilih beberapa rumah lain sesuka hati. Ngomong-ngomong, area di sini luas dan luas, bahkan ada yang gratis. Keesokan harinya, Huang Ling dan Long Chen membawa Lu Ming dan mereka berkeliling halaman suci Yuanshan. Halaman suci Yuanshan, yang dibangun oleh beberapa kaisar agung dan kaisar kuat lainnya, membutuhkan waktu beberapa tahun untuk dibangun. Ada banyak tempat indah, yang sangat membantu untuk berkultivasi. Saat mereka berjalan, Huang Ling memperkenalkan mereka. Itu benar, dalam beberapa bulan terakhir, banyak orang telah memasuki halaman suci Yuanshan. Dengan bantuan sumber daya di sini, pencapaian mereka telah meningkat. Kami juga. Long Chen juga berkata. Berapa banyak orang Tian Jiao yang telah memasuki halaman suci Yuanshan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Di luar imajinasi kita. Huang Ling, dengan wajah bermartabat, berkata, persyaratan untuk memasuki halaman suci Yuanshan adalah untuk mencapai tanah suci dinasti Ming. Tubuh roh adalah tingkat yang lebih rendah dari tubuh roh surga. Kali ini, ada 9 tempat suci, berbagai pasukan kekaisaran, dan beberapa klan kuno lahir. Ada puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang. Lu Ming menghirup udara dingin dan terkejut. Betapa menakjubkannya puluhan ribu orang telah memenuhi persyaratan. Orang-orang ini, semuanya dapat berpotensi menjadi kaisar, meskipun hanya memiliki potensi ini, benar-benar menjadi kaisar, tidak dapat memiliki begitu banyak, itu juga sangat menakjubkan. Ada begitu banyak orang dalam satu generasi. Ada banyak kaisar yang kuat di tanah Yuanshan, tetapi mereka semua terakumulasi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika ribuan kaisar Wu muncul dalam satu generasi, betapa mengerikannya itu. Lu Ming benar-benar mengerti apa itu zaman kemasan. Itu. Pada saat ini, Lu Ming melihat sebuah tablet batu, yang menjulang dari langit, dan sangat tinggi dengan puncak gunung. Bahkan jika itu jauh, kamu bisa melihatnya sekilas. Itu daftar raja, ayo pergi dan lihat. Huang Lingdao. Kerumunan bergerak maju, dan sesaat mereka muncul di bawah lempengan batu besar. Pada prasasti batu tersebut terdapat nama-nama yang memancarkan cahaya kemasan. Sekilas, ada lebih dari 40 nama. Daftar Raja Suci mewakili kelompok orang terkuat di tanah suci halaman suci Yuanshan. Namun, mereka yang ingin masuk dalam daftar harus memiliki setidaknya pencapaian tertinggi. Sebelum itu, Pangeran Agung Jinwu, yang dulu di bagian bawah daftar, kini telah menghilang. Huang Ling menjelaskan. Konon hanya ada 100 orang dalam daftar Raja Suci, tetapi karena sebagian besar pencapaian rakyat belum mencapai level tertinggi, hanya ada 42 orang.
Long Chen menambahkan kalimat lain. Lu Ming mengerti. Tampaknya hanya ada 42 orang yang telah mencapai kultivasi suci tingkat tertinggi di halaman suci Yuanshan. Jika semuanya telah dipromosikan ke level tertinggi di masa depan, dan lebih dari 100 orang telah mencapai level tertinggi, daftar Raja Suci hanya akan menampilkan 100 orang terkuat. Sungai Bintang. Mata Lu Ming mengarah ke 42 nama, yang pertama dan paling mencolok, disebut Sungai Sing Sing. Sungai Sing Sing, pria ini sangat mengerikan. Dia adalah salah satu putra surga. Dia lahir dengan tubuh abadi dan mengendalikan salah satu dari 10 hukum keabadian terkuat. Dikatakan bahwa dia masih keturunan Kaisar Surga. Dia memiliki darah Kaisar Surga. Huang Ling membuka mulutnya dan berkata bahwa dia sangat bermartabat dan khawatir. Keturunan Tiandi, siapa yang mendirikan kota Tiandi? Tanya Lu Ming. Ya, meskipun Kaisar Surga telah jatuh, dia telah meninggalkan keturunannya. Dia adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Tiandi. Huang Ling mengangguk. Kemudian, Lu Ming terus melihat nama-nama itu. Luo Tianxiong, ke-10. Sinar cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Luo Changqiong, Tianjiao pertama dari Daluo Tianzong, menghilangkan ingatan akan bulan musim gugur. Cepat atau lambat, Lu Ming akan melawannya. Apakah bila kematian hanya menempati peringkat ke-12? Lu Ming berbisik. Pedang kematian adalah salah satu dari 6 pewaris perak Sekte Hunyuan. Dia yang mengendalikan hukum maut adalah anak maut. Ini adalah salah satu dari 10 hukum terkuat. Ini adalah salah satu dari 10 hukum yang paling kuat, tetapi peringkatnya sangat berbeda dari Sing Sing Atong. Kultivasi pedang mati lebih lemah, jadi peringkatnya tidak tinggi. Huang Ling menjelaskan. Kemudian, Lu Ming melihat kenalannya, Luo Tianyi, peringkat 36. Apakah peringkat ini akurat? Atas dasar apa? Lu Ming bertanya. Pada awal pembukaan halaman suci Yuanshan, Tianjiao mengalir masuk pada saat yang sama, dan tidak ada yang menentangnya. Alam berperang melawan surga, dan banyak dari Tianjiao teratas telah bertabrakan. Para guru dari halaman suci di peringkat setelah pertempuran. Huang Lingdao. Bukankah itu kesalahan? Lu Mingdao. Ya, karena beberapa orang relatif rendah hati, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, dan beberapa orang bahkan tidak menggerakkan tangan mereka. Jadi daftar raja tidak terlalu akurat untuk saat ini. Beberapa yang berperingkat lebih rendah mungkin memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Siapa yang tidak tahu, diperkirakan mereka akan diatur ulang di masa depan. Berjuang untuk terobosan dan hancurkan para pahlawan. Huang Lingdao. Senang rasanya memiliki begitu banyak kebanggaan, haha. Huang Li sangat bersemangat sehingga orang-orang Huang lainnya hampir sama. Mata mereka penuh dengan perang. Lu Ming mengingat lusinan nama di daftar Raja Suci, dan kemudian orang-orang pergi ke sisi lain. Selanjutnya, Lu Ming melihat banyak tempat indah, banyak di antaranya berguna untuk berlatih. Misalnya, ada tempat bernama Lembah Api Penyucian Sentong, di mana terdapat tantangan yang kuat dan dapat melatih keterampilan sihir. Namun, untuk memasuki tempat-tempat ini, kamu harus membayar batu mentah dalam jumlah tertentu. Karena butuh banyak tenaga untuk memelihara tempat budidaya tersebut. Meskipun beberapa kaisar agung menciptakannya, mereka tidak dapat memiliki begitu banyak sumber daya untuk memelihara tempat-tempat ini. Secara alami, mereka harus mengumpulkan batu mentah yang sesuai. Aku akan berlatih di sini. Kamu dapat memilih di mana kamu ingin berlatih. Kemanusiaan Lu Ming kepada orang barbar. Hanya dengan memilih tempat pelatihan yang paling sesuai kita dapat memperoleh bantuan terbesar. Kakak Lu Ming dan aku berlatih di sini bersama. Jalur Gelembung. Lembah Api Penyucian Sentong, kita sudah lama berada di sini, jadi kita akan berlatih di tempat lain. Huang Lingdao. Aku akan ke Li Shenggu. Huang Li menunjukkan ekspresi harapan. Kemudian, mereka berpisah dan pergi berlatih di tempat yang berbeda. Lu Ming dan Pao Pao berjalan menuju Lembah Api Penyucian Sentong. Lembah Api Penyucian Sentong adalah lembah yang luas dan besar, yang gelap dan tidak terlihat. Tampaknya mengarah ke jurang api penyucian. Di sini, susunan misterius disiapkan, yang dapat menampung banyak orang untuk berlatih pada saat yang bersamaan. Di mulut lembah, secara alami dijaga. Sebelum masuk, kamu harus berurusan dengan kartu giok untuk memasuki lembah dan menyimpan beberapa batu mentah di dalamnya. Kemudian setiap hari latihan, lempengan batu giok akan mengurangi batu yang digunakan selama 1 hari. Jika seseorang mempraktikkannya dalam waktu lama, semua batu asli yang disimpan sebelumnya telah dikurangi. Setelah keluar, mereka harus menebusnya. Lu Ming menyimpan gelembung dan batu mentahnya dalam jumlah 3 bulan sekaligus, dan kemudian memasuki Lembah Api Penyucian Sentong. Bab 1875. Lu Ming melangkah ke lembah, dan lingkungan sekitarnya berubah. Dia menemukan bahwa dia telah datang ke lembah yang penuh dengan kehancuran. Itu gelap dan kosong, dan tidak ada gelembung di sekitarnya. Tiba-tiba, ada beberapa sosok di depanku. Mereka tidak jelas dan tidak dapat melihat penampilan spesifiknya. Sua. Angka-angka ini menyerang Lu Ming satu demi satu, secepat kilat. Mata Lu Ming sedikit menyipit, kekacauan menguasai seluruh tubuh, menjalankan penjara Zhen Tiangong, dan tinjunya meledak terus-menerus.
Namun, tokoh-tokoh itu memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya menggunakan hukum kekacauan. Menyentuh, menyentuh. Setelah serangkaian tabrakan, beberapa sosok tersingkir oleh Luming. Benar saja, kita bisa menggunakan hukum kekacauan. Mata Luming bersinar karena terkejut. Dia telah mendengar dari Huang Ling dan Long Chen sebelumnya bahwa lembah api penyucian ajaib ini sangat misterius. Tokoh-tokoh yang berkumpul di dalamnya bisa menggunakan aturan yang sama dengan para pendatang. Terlebih lagi, semakin dalam lembah itu, semakin kuat kekuatan orang yang menerapkan hukum tersebut. Menyentuh. Luming melangkah keluar dan bergegas menuju sosok itu, dan kekuatannya sedikit meningkat. Beberapa raungan terus-menerus, sosok itu dikalahkan oleh Luming. Meski tokoh-tokoh ini bisa menggunakan hukum kekacauan, kekuatan mereka sangat lemah dan apinya tidak sebaik Luming. Setelah mengalahkan beberapa bayangan tubuh, Luming melangkah maju, tidak jauh, tetapi beberapa sosok muncul. Tokoh-tokoh ini masih bisa menggunakan hukum kekacauan. Mereka lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, mereka masih jauh dari Luming, dan mereka masih beberapa kali dikalahkan oleh Luming. Luming melanjutkan. Dengan cara ini, sebelum dan sesudah Luming mengalahkan puluhan kelompok tokoh, dan ketika mereka bertemu mereka menjadi semakin kuat. Kekuatan hukum kekacauan menjadi semakin dekat dengan Luming. Bahkan seperti Luming, dia bisa menggunakan kekacauan untuk merampok jarinya. Luming akhirnya merasakan tekanan dan memanfaatkan sepenuhnya hukum kekacauan untuk bertarung dengan pihak lain. Wah, wah, wah. Sebanyak 3 sosok, sekaligus menunjuk 1 jari, 3 jari besar, dari 3 arah, untuk membunuh Luming. Mata Luming sedikit membeku, semangatnya sangat terkonsentrasi, dan tubuhnya berubah. Pada saat bentuk tubuhnya berubah, dia menunjukkan 3 jari dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada juga 3 jari besar yang terbentuk, saling menunjuk. 6 jari besar, masing-masing bertabrakan, lalu membeku di udara. Namun, pada akhirnya, Luming masih lebih makmur. Jari perampok kacau pihak lain patah, dan tubuhnya juga dikalahkan oleh Luming. Angka-angka ini sangat dekat dengan aku dalam mengerahkan kekuatan kekacauan dan merampok jari. Jika aku memiliki poin yang lebih kuat, tidak akan mudah bagi aku untuk menang, tetapi juga baik bagi aku untuk meningkat. Luming berpikir dan melangkah keluar lagi. Tidak jauh dari sana, sosok lain muncul dan menyerang Luming. Kali ini, popularitas hukum kekacauan tidak lebih lemah dari Luming. Luming dan ketiga sosok itu sedang dalam konfrontasi sengit. Hukum kekacauan tersebar dan terus bertabrakan. Tabrakan dengan hukum yang sama sangat jarang, yang dapat lebih baik melihat kekurangan mereka sendiri, sehingga dapat dipromosikan. Dapat dibayangkan bahwa beberapa kaisar besar pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan tempat seperti itu. Setelah setengah jam perang dunia, Luming Ke mengalahkan ketiga sosok itu. Kekacauan aku mendekati 70%. Mata Luming cerah. Sebelumnya, perampokan kacau Luming adalah sekitar 69% dari waktu, tetapi sekarang mendekati 70%. Tidak akan lama sebelum kita mendekati 70%. Luming terus bergerak maju. Kali ini, sosoknya tampil lebih bertenaga. Setelah bertarung dengan Luming selama lebih dari 1 jam, Luming gagal mengalahkan lawannya. Pada akhirnya, kekuatan suci gagal melanjutkan dan harus mundur. Selama Luming mundur, sosok itu tidak akan mengejar. Setelah Luming mendapatkan kembali kekuatan sucinya, dia terus berjuang maju. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Beberapa tokoh, dalam pertarungan vertikal dan horizontal, sangat sengit. Wah, wah. Luming terus-menerus menunjukkan jari-jari perampokan yang kacau, dan kekuatan jari-jari perampokan yang kacau tiba-tiba meningkat. Kekacauan dari 3 bayangan dikalahkan oleh Luming dalam sekejap, dan ketiga sosok itu dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Kekacauan merampok jari, 70% dari api. Luming bergumam dengan senyum tipis. Ini hanya 2 hari untuk berlatih di sini. Perampokan kacau Luming telah menerobos. 69% dan 70% tampaknya sangat dekat, tetapi kekuatan mereka jauh dari satu sama lain. Setelah melebihi 70%, itu akan menjadi level lain. Menurut seni bela diri biasa, jika kamu ingin menembus 70%, kamu bahkan tidak dapat memikirkannya jika kamu tidak mengolah tanah suci. Terlebih lagi, lebih sulit untuk melatih keterampilan sihir. Tentu saja, semua aturan, untuk jenius, digunakan untuk melanggar. Ini benar-benar tempat yang bagus. Pantas saja Tianjiao, seluruh tanah Yuanshan, akan datang ke halaman suci Yuanshan. Tanah suci budidaya yang dibangun oleh beberapa kaisar besar sungguh luar biasa. Terlebih lagi, kaisar berkhotbah bahwa tabrakan antara Tianjiao dan Tianjiao pasti akan meningkatkan kecepatan kultivasi kelompok Tianjiao ini, yang akan mampu mengeluarkan potensi mereka dan meningkatkan ke alam yang lebih kuat. Lanjutkan. Luming bersemangat dan melanjutkan. Selanjutnya, Luming telah berlatih di lembah api penyucian Sentong. Seiring berjalannya waktu, 2 bulan akan segera berlalu. Dalam praktik lupa makan dan tidur Luming, jari perampok yang kacau berkembang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, jari perampok yang kacau mencapai 80% dari api.
Kamu harus tahu bahwa semakin kamu mundur, semakin sulit untuk meningkat, dan semakin dekat ke tahap kesempurnaan. Setiap jejak kenaikan sangat sulit. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, bisa ditingkatkan menjadi 80%, dan kecepatannya sangat mengerikan. Jika kamu berlatih secara normal, kamu mungkin tidak dapat mencapainya dalam beberapa tahun. Selain itu, dalam pertempuran terus-menerus dengan sosok-sosok itu, kekuatan suci Lu Ming terus-menerus dipadatkan, terus-menerus diperkuat, dan dengan cepat mendekati Resi Agung. Pada hari ini, setelah pertarungan antara Lu Ming dan 3 bayangan, dia merasakan kekuatan suci di tubuhnya seperti banjir. Kecepatannya luar biasa. Ini terobosan. Lu Ming sangat gembira. Setelah hampir 2 bulan pertempuran dan pertempuran terus-menerus, kultivasinya akhirnya mencapai titik nol, dan dia ingin menerobos orang bijak yang hebat. Lu Ming mundur, duduk bersila, mengeluarkan sejumlah besar batu mentah, dan mulai menyerang keadaan sempurna orang bijak agung itu. BR lebih besar dari Pangeran Jinwu sudah mati. Hehe, pria pemberani. Itu lembut, tetapi setiap pria muda dapat mendengar suaranya. Molang, pangeran kedua Jinwu dan tubuh orang lain mau tidak mau gemetar. Orang ini adalah Tianji Alta tertandingi dari keluarga angin, angin bebas debu. Bahkan di Yuan Shanseng Yuan, di mana surga dibanggakan seperti awan, ada orang-orang terkenal yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.